أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Ketahuilah anna nafsa takunu fi awwalil amri ammarah. Ketahuilah wahai hamba, wahai murid, hawa nafsu yang ada pada dirimu ini mula-mula selalu mengajak kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu yang ada pada kita ini akan selalu mengajak kepada kejelekan, kehinaan. Hawa nafsu.
Dan hawa nafsu yang ada pada kita itu lebih keji daripada sab'ina syaitana. Di dalam diri kita, halus kalau mengajak kepada kehinaan, halus. Musuh di dalam diri kita sendiri, repot. Paling berat adalah memerangi diri sendiri. Maka Nabi pernah mengisyaratkan di saat beliau berada di perang Badar, perang yang dahsyat dengan pasukan yang tidak seimbang. Korban banyak tapi kemenangan pada kaum muslimin. Setelah itu Nabi berkata kepada para sahabat Nabi, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbari. Wahai sahabatku, kita saat ini telah kembali. Kita kembali dari jihad perang yang kecil menuju perang yang lebih besar lagi. Para sahabat Nabi terkaget. Perang Badar yang dahsyat agung semacam ini dibilang perang kecil. Gambarannya ada perang apa lagi ya Rasulullah? Kita akan menghadapi perang lebih gede. Iya, jihadun nafsi, merangi hawa nafsumu sendiri. Justru di saat setelah berhasil ini kadang-kadang godaannya besar. Dulu waktu nyungsep, Masya Allah, hadir pengajian rajin. Giliran mulai beli sepeda motor jadi berkurang. Giliran punya mobil tidak pernah ngaji. Ini kan problem. Dulu belum nikah, Masya Allah, barisan paling depan. Mohon maaf, bukan ini maksudnya. Belum nikah, barisan paling depan, sudah punya istri, punya anak, gak pernah nongol lagi. Ini musibah. Makanya setelah berhasil ini kadang-kadang godaannya lebih besar lagi. Sehingga banyak orang tertipu. Nabi takut, Nabi mengingatkan, jangan-jangan setelah menang di perang Badar nanti terlena. Tidak, ada hawa nafsu yang harus kita perangi, dan itu lebih berat lagi. Memerangi hawa nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Maka dari itu perangi hawa nafsu, lawan hawa nafsu. Ta'muru bisyarri, mengajak kepada kejelekan, wa tanha 'anil khairi, menghentikan dari kebaikan, itu hawa nafsu. Fa in jahadahal insanu, kalau orang terus menjihad, memeranginya, seorang mukmin berusaha memeranginya, wa sabara 'ala mukhalafati hawaha, berusaha untuk melawan hawa nafsunya, sarat lawamatan, sehingga nafsu itu menjadi lawamah. Jadi lawamah ini namanya lom, selalu cari. Kalau hawa nafsu kita selalu kita curigai, maka dia nggak liar. Tapi masih lawamah itu, sesaat begini, sesaat begitu. Sesaat ngajak kejelekan, tapi dimarah lagi, balik lagi. Ngajak lagi jelekan, balik lagi. Ngajak lagi jelekan. Lawamah itu. Mutalawiyatan, yakni masih warna-warni. Sesaat ngajak kebaikan yang bersesungguhnya, sesaat ngajak kejelekan, masih gitu. Itu namanya lawamah. Lah wajhun ilal mutmainnati, sesaat ngajak tentrem. Wajhun ilal ammarati, sesaat ngajak kejelekan. Fa hiya marratan hakadha wa marratan hadha, kadang begini kadang begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada majelis ilmu malam ini yang insya Allah kita akan menghadiri atau mengikuti majelis ilmu kisah sebelum tidur yang insya Allah akan segera kita mulai. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju ilmu yang terang benderang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus. Insya Allah untuk kajian kisah sebelum tidur malam ini saya sebagai moderator sampai sesi pertanyaan dan closing. Namun sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman. Gimana nih kabarnya? Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Walaupun melalui online atau daring, insya Allah tidak mengurangi ukhuwah Islamiyah kita atau silaturahim kita yang insya Allah akan terus terjaga. Gimana nih kabarnya? Boleh via chat sambil nunggu teman-teman yang lain. Gimana kabarnya? Apakah baik? Sehat semua? Alhamdulillah baik, alhamdulillah habis hujan-hujanan, Masya Allah. Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah luar biasa, kabar baik. Oh, Jakarta hujan. Tahu aja. Oke, mudah-mudahan hujannya insya Allah memberikan rezeki ya bagi kita semua. Insya Allah. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua sehat selalu. Walaupun tidak bertemu secara langsung, saya harapkan ya mudah-mudahan kita semua sehat selalu sehingga bisa mengikuti kajian malam ini dengan baik. Dan insya Allah nantinya membawa berkah. Boleh tahu nggak nih teman-teman, tadi ada yang bilang Jakarta hujan, ada yang, nggak ada yang lain ya, Jakarta hujan aja. Kalau di tempat lain boleh nggak kasih tahu kota domisili teman-teman semuanya di mana? Ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, boleh ditulis di chat. Dari mana nih asalnya? Bekasi, Jogja, Gerimis, Tangerang hujan. Kayaknya rata ya Pulau Jawa ya. Depok hujan, yang lain, deras banget. Jayapura, Masya Allah, jauh banget Jayapura. Selipi hujan, Duri hujan. Yang paling jauh boleh Palembang cerah, Masya Allah. Ini di sini saya juga di Bandar Lampung cerah, ya alhamdulillah cerah walaupun malamnya agak dingin. Ya rata-rata sih hujan ya untuk Jakarta, mudah-mudahan selalu hujannya membawa rizki untuk teman-teman semua dan juga kita semua. Amin. Baik, untuk kajian malam ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kajian kali ini yaitu kisah sebelum tidur dengan tema normal fobia. Ini merupakan salah satu kajian yang dilaksanakan bulan ini, yang merupakan kajian rutin dari Pinisi. Mudah-mudahan teman-teman selalu bisa mengikuti setiap kajian yang diselenggarakan oleh Pinisi, insya Allah. Dan untuk kajian kali ini, kisah sebelum tidur dengan tema normal fobia, ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk biodata Ustadz. Untuk Ustadz kita nanti atau materinya akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Syafril ST MPDI. Beliau ini adalah penceramah sekaligus aktivis, kemudian peneliti serta penulis di Indonesia.
Ustadz Akmal merupakan pendiri sekolah pemikiran Islam dan terlibat dalam gerakan Indonesia Tanpa JIL atau Jaringan Islam Liberal. Ustadz Akmal juga aktif berceramah menentang pemikiran Islam liberal di sejumlah kampus di Indonesia. Masya Allah. Ya Ustadz, benar-benar dari biodatanya benar-benar menguasai tentang apa itu pemikiran, ya, bagaimana Islam ini, kaum muslimin itu diserang dari sisi pemikiran. Insya Allah nanti akan disampaikan. Namun sebelum kita masuk ke kajian, kita perdengarkan dulu tilawah. Bisa dibuka Al-Qur'annya teman-teman, yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 43 sampai 45. Untuk tilawah akan disampaikan oleh Bang Mega, kemudian sari tilawah oleh Kak Khansa. Dan bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan, jangan khawatir, untuk ayat yang akan dibacakan akan ditampilkan di screen atau di share screen. Kepada Bang Mega dan Kak Hansa, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, suaranya kedengeran? Kedengeran, Bang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah faqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salihun. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat, tetapi mereka enggan. Biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Perkataan Al-Quran. Kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang mendengar dan juga yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mendapatkan hikmah dari sari tilawah yang dibacakan oleh masing-masing petugas. Baik, teman-teman, untuk malam ini sudah tahu ya, untuk temanya adalah normal fobia. Namun sebelum masuk ke materi, boleh tahu dulu nggak nih, kira-kira ketika teman-teman mendengar nama normal fobia, apa sih yang terbenak di pikiran teman-teman? Boleh di via chat. Sebelum masuk nih, setidaknya kita tahu dulu nih, apa nih normal fobia? Jadi normal. Ada yang lain? Apa nih normal fobia? Menyimpang, anti normal, normal club.
Boleh nih kakak-kakak. Suka yang nggak normal. Masya Allah. Lain dari yang lain. Ya. Ketakutan yang berlebihan akan sesuatu yang sebetulnya khalayak ramai anggap normal, normalisasi yang tidak normal, risih sama yang normal, menolak normal. Oke, itu ya yang terbenak ya. Tapi nantinya yang pasti untuk pengertian yang pastinya itu dari Ustadz kita. Tapi sama ya, dari saya pribadi pun ketika mendengar nama normalfobia itu adalah ya sesuatu yang fobia, namanya fobia ya. Kalau menurut saya ya hampir sama dengan teman-teman semua. Fobia itu kan ketakutan. Berarti normal fobia artinya takut menjadi normal. Atau lebih tepatnya suka dengan yang hal-hal yang sebenarnya tidak normal. Betul ya? Kurang lebih sama seperti itu ya. Dan ini tema kali ini benar-benar sangat hits lah ibaratnya ya. Saat ini benar-benar trennya masih naik, apalagi di masa-masa media sosial ya. Dunia media sosial benar-benar menguasai generasi kita ya, terutama generasi-generasi yang ingin eksis ya, ibaratnya seperti itu ya. Itu benar-benar media sosial akhirnya menjadi perantara kita untuk melakukan normalisasi terhadap hal-hal yang sebenarnya itu tidak normal. Betul ya, betul seperti itu ya. Kalau saya lihat sama semua, kita artinya satu paham semua nih, bahwa normal fobia artinya ketakutan akan sesuatu yang sebenarnya normal. Malah kebanyakan di media sosial itu lebih, yang saya lihat, yang saya perhatikan itu banyak sekali kalau misalnya hal-hal yang tidak normal atau yang kurang baik, yang kurang normal, yang tidak lurus, itu malah like-nya, share-nya, segala macam, bahkan itu jadi viral. Sementara hal-hal yang normal, yang baik-baik itu malah akhirnya tidak naik atau malah cenderung disimpan dan ditutup-tutupi. Ini hal seperti ini yang nantinya akan dibahas secara lengkap oleh Ustadz. Bagaimana sih pandangan di Islam seperti apa gitu ya. Oke, sambil saya coba cek untuk Ustadz apakah sudah join. Oke, sepertinya progres untuk Ustadz. Tapi sebelumnya pernah nggak teman-teman boleh share di chat? Sebelumnya pernah nggak sih mengikuti kajian dengan tema yang seperti ini yang namanya normalfobia? Boleh share di chat? Pernah nggak sih? Belum pernah ya, Masya Allah. Yang lain? Belum Kak? Belum. Berarti ini benar-benar baru ya, first time kita ya. Insya Allah Pinisi bisa selalu mengangkat topik-topik dan tema-tema yang sebenarnya itu lagi apa ya namanya ya, lagi tren, tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang ya topiknya yang lagi fresh-freshnya dan juga malah tidak dibahas oleh yang lain gitu ya. Mudah-mudahan Pinisi bisa selalu memberikan atau menyelenggarakan kajian-kajian yang bersifat viral. Jadi untuk teman-teman bisa selalu mengikuti dan juga bisa mengambil hikmah dari tema-tema yang disampaikan oleh Pinisi. Dan juga mungkin sambil nunggu juga sekilas info nih teman-teman, bahwa untuk Pinisi itu insya Allah akan selalu menyelenggarakan kajian, baik kajian sebelum tidur ataupun kajian-kajian yang lainnya, itu baik secara online ataupun offline nih teman-teman. Insya Allah setiap bulannya kami akan menyelenggarakan kajian, baik itu online ataupun offline. Jadi bagi teman-teman, tadi ada yang dari Jayapura, ada yang dari Palembang dan sebagainya, itu supaya bisa tetap
mengikuti kajian atau bisa saling bersilaturahim, itu kita mengadakan kajian online. Jadi meskipun kajian offline sudah diperbolehkan, jangan khawatir teman-teman, untuk kajian online akan tetap kita selenggarakan. Begitu juga insya Allah nanti akan kita selenggarakan kajian offline. Dan sedikit bocoran bahwa untuk bulan ini kan bulan September ya, bulan September ini akan ada total 3 kajian. Dan ini adalah kajian yang pertama, yaitu kajian online. Nanti juga insya Allah akan ada kajian offline nih teman-teman. Bagi teman-teman yang berada di untuk offline-nya di mana Kak? Untuk offline-nya itu insya Allah di Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang domisilinya di Jabodetabek, nanti insya Allah ya, mudah-mudahan bisa mengikuti kajian yang diselenggarakan secara offline. Oke, ini ya yang saya sampaikan tadi. Jadi ada 3 kajian insya Allah yang akan diselenggarakan oleh Pinisi bulan ini, bulan September ini. Yang pertama itu kajian online yang hari ini ya, di tanggal cantik hari ini, yaitu 9 September 2022, yaitu kajian online. Insya Allah ini bisa mengcover teman-teman yang bisa juga ya mengcover teman-teman yang berada di luar kota. Kemudian kadang ada yang bilang ya Kak, kalau kajian online kurang seru gitu ya, karena nggak ketemu secara langsung, pingin silaturahim secara langsung ya, supaya bisa saling bercerita tentang kehidupannya ya, bisa saling sharing tentang hal-hal yang baik, dan juga bisa saling mengambil hikmah dari hal-hal yang dirasa ujian ataupun halangan dalam melakukan ibadah ya. Itu dengan offline kita pingin nih Kak, kajiannya offline, tenang. Teman-teman Pinisi bisa tetap mengikuti kajian offline. Insya Allah akan diselenggarakan juga oleh Pinisi itu tanggal 25 September 2022. Insya Allah akan diselenggarakan atau disampaikan oleh Ustadz Ammar Arisalah ya, dengan tema yang cukup menarik ya. Sat set sah ya, belakangnya bukan sat lagi tapi sah. Kajiannya apa yang disampaikan, nah itu nanti teman-teman Pinisi bisa mengikutinya. Stay tune terus ya di Instagram Pinisi, atau follow juga Instagramnya, dan juga follow YouTube-nya ya di Jejak Pinisi. Untuk Instagramnya @jejakpinisi, dan juga jangan sampai leave grup Telegram nih, supaya bisa terus mendapatkan informasi tentang kajian Pinisi ataupun kajian-kajian lainnya yang insya Allah itu diterima oleh teman-teman dari Pinisi, baik yang diselenggarakan Pinisi atau yang diselenggarakan oleh tim dakwah dari komunitas lain. Jadi itu ya, untuk kajian offline itu sat sah ya, belakangnya ada sah, tahulah ya itu arahnya kemana. Tapi kalau mau tahu lebih dalam lagi, itu teman-teman bisa mengikutinya tanggal 25 September 2022. Jamnya jam berapa Kak? Kemudian lokasinya di mana? Stay tune di grup Telegram dan juga Instagram Pinisi. Satset. Dan juga di akhir bulan nanti, di akhir bulan September itu insya Allah akan diselenggarakan kajian online lagi, yaitu self love and reward. Ya, ini sepertinya lebih, kalau dengar-dengar reward begini, ingatnya reward di kerjaan ya. Di kerja kalau yang namanya reward itu bonus ya. Jadi oke, kembali lagi, maaf ada kesalahan teknis ya. Jadi untuk yang akhir bulan nanti itu insya Allah Pinisi juga akan mengadakan kajian online yang bertemakan self love dan juga reward. Ya, apa sih self love, kemudian reward,
reward ke arah yang mana, apakah rewardnya ke arah pekerjaan kita, ya reward seperti yang saya sampaikan tadi, reward itu kalau urusan kerja reward ya bonus ya atau promosi jabatan ya. Kemudian self love seperti apa ya. Kalau lihat dari temanya tentu ini masih belum tahu ya, dan masih bikin penasaran self love and reward ini seperti apa ya. Maka dari itu teman-teman tunggu aja untuk info-infonya, baik itu kajian offline ataupun online. Nggak sabar nih kajian offline lagi ya. Saya yang di Lampung pun sebenarnya kangen gitu ya kajian-kajian offline dengan teman-teman di Jakarta ya. Terakhir ikut kajian offline Pinisi yang berjudul Stoikisme dalam Islam, bahkan saya juga. Ya, yang terakhir Stoikisme ya dalam Islam, itu luar biasa. Benar-benar ketika kita kajian offline itu benar-benar bisa bertemu, bisa saling bercerita ya. Sebenarnya dengan kajian online pun itu tidak menutup kemungkinan kita saling sharing ya, saling bisa melihat kabar masing-masing itu, apalagi kalau teman-teman yang online itu memang kita harapkan untuk menghidupkan kamera supaya selain memang kita menjaga adab kajian, supaya kita juga bisa tahu nih untuk teman-teman dari raut mukanya kan kelihatan ya, apakah sehat, apakah sedang bahagia atau sedang sedih ya. Jadi bolehlah di-share screen atau kameranya di-on-kan supaya nanti teman-teman bisa kelihatan nih. Semoga Pinisi setiap bulannya bisa ngadain kajian offline. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan setiap bulan nanti kita bisa mengadakan kajian offline. Ya. Insya Allah kita adakan offline maupun online. Jadi sekali lagi offline untuk yang untuk mengcover teman-teman supaya bisa saling bersilaturahim secara langsung, terutama untuk teman-teman di Jabodetabek, dan juga untuk online-nya itu untuk mengcover teman-teman supaya bisa mengcover se-Indonesia nih. Jadi supaya dakwah kita bisa terus secara terus-menerus itu dilaksanakan. Baik, alhamdulillah untuk Ustadz Akmal sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana nih Ustadz? Kalau boleh tahu nih. Lagi di rumah, di Bogor. Oh, lagi di rumah. Rumahnya di? Di Bogor. Oh, di Bogor. Masya Allah. Ya. Hujan dong Ustadz ya? Iya, lagi hujan. Sama kata teman-teman tadi di Jakarta juga lagi hujan deras banget ya. Oh. Ya mudah-mudahan hujannya bisa memberi rezeki bagi kita ya Ustadz ya. Amin. Kalau Bogor sekarang tiap sore hujan. Iya. Mau musim panas, musim hujan tetap hujan ya Ustadz ya. Ya, apalagi sekarang nih musim hujan kayaknya. Siap Ustadz. Ustadz, untuk tema kali ini kisah sebelum tidur ini kan yaitu normal fobia nih Ustadz. Jadi tadi juga sempat sudah bahas sedikit ya, saling diskusi dengan teman-teman Pinisi. Ketika dengar normal fobia itu apa sih yang terbenak di teman-teman? Saya coba tanya dulu tuh tadi ke teman-teman Pinisi, terus dari teman-teman Pinisi mengatakan bahwa takut akan hal-hal yang normal, kemudian takut yang berlebihan dengan hal-hal yang normal, atau suka sesuatu malah lebih menyukai sesuatu yang tidak normal ya Ustadz ya. Dan kita pun mengangkat tema ini karena memang kalau melihat tren saat ini nih Ustadz, terutama yang baru-baru ini yang ada sesuatu yang viral kemarin dan sekarang kayaknya udah mulai ditutup, itu kan ada salah satu orang ya, oknum yang kalau saya lihat dan itu sangat viral, itu sebenarnya laki-laki tapi menggunakan atau berpenampilan seperti perempuan, dan itu malah viral kemudian menjadi sorotan sekali nih Ustadz. Bahkan banyak yang harusnya itu adalah hal yang tidak normal malah menyukainya ini Ustadz. Nah, gimana sih pandangan Islam terkait normal fobia yang saat ini menjadi tren, dan kira-kira harusnya seperti apa sih Ustadz
Kepada Ustadz Tafadhol. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman jejak pinisi sekalian, dimanapun antum berada, istilah normal fobia ini emang kadang-kadang bikin orang bingung juga ya. Jadi ini istilah benar-benar asli dari saya. Ya, ini dulu pertama kali yang munculin istilah ini saya di Indonesia Terpajil. Ya, karena kita semua yang normal ini selalu disebut homofobia sama mereka. Ya, sementara kita kalau mau komentarin mereka di Instagram pakai kata-kata LGBT pasti kita akan dihapus. Ya, postingan kita dihapus atau lebih parah lagi akun kita disuspend. Ya, di Facebook juga demikian, malah lebih parah di Facebook. Ya kalau Instagram kan baru belakangan ini aja dibeli sama Facebook kan, sama Meta ya. Kalau sebelumnya kan enggak, terpisah. Ya, Facebook tuh jauh lebih agresif dalam membela LGBT. Ya, kita kalau mengkritisi LGBT di situ langsung ditindak lah gitu ya. Postingan kita dihapus, kita kena suspend. Ya, saya udah beberapa kali kena gitu. Ya, teman-teman ITJ juga udah berkali-kali kena gitu ya. Makanya saya usulkan kayaknya kita dituduh homofobia tapi kelihatannya mereka yang fobia sama kita sebenarnya. Ya, makanya saya bilang ya udah mulai sekarang kita sebut normal fobia aja. Ya. Maka sampai sekarang istilah normal fobia ini masih ya alhamdulillah bergulir lah gitu ya. Nah, jadi namanya fobia tuh ketakutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ketemu singa lalu takut, itu bukan fobia. Itu namanya realistis gitu ya. Itu namanya realistis. Kita ketemu singa takut itu wajar, ya. Tapi kalau ketemu kecoa lalu larinya kayak ketemu singa, nah itu fobia. Ya. Kita kalau di lantai 100 lalu berdiri di pinggir gedung gitu ya, lantai 100, kaki kita rasanya lemes. Itu logis, itu nggak salah, ya. Atau kita terjun payung gitu ya dari sekian ribu meter di udara gitu ya. Kita ngerasa agak ketakutan itu wajar, ya. Tapi kalau naik ke lantai 2 tapi udah nggak bisa berdiri gitu, itu namanya fobia ketinggian. Ya, fobia itu ketakutan yang berlebihan, tidak beralasan. Ya, nah itu namanya fobia gitu ya. Kita selalu dituduh homofobia, seolah-olah kita kalau ketemu mereka tuh kayak ketakutan, teriak, panik gitu ya, atau gimana gitu. Padahal kan nggak seperti itu kejadiannya kan. Ya kita tidak menyukai perbuatan mereka itu aja. Ya kita nggak panik, kita nggak ketakutan, kita nggak teriak-teriak, kita nggak pingsan, ya, dan kita nggak langsung mukulin juga. Ya, kadang-kadang ada kesan seolah-olah kalau kita mengharamkan perbuatan mereka, lalu berarti kita mau persekusi mereka. Ya, nah kalau menurut saya justru tuduhan-tuduhan itu melihatkan mereka tuh fobia sama kita. Ya, fobia ketakutan berlebihan gitu. Ya, kenapa sih Anda ngelihat orang kayak kami itu ketakutan banget gitu, takut bakal dipukuli atau gimana gitu ya, padahal nggak pernah terjadi. Ya. Nggak terjadi hal semacam kayak begitu. Ya kalau 1-2 kasus mah itu nggak bisa dibilang sebagai fenomena juga kan. 1-2 kasus mah itu namanya ya dalam statistik tuh pencilan statistik lah. Ya, itu sama kayak kalau ada maling jemuran semuanya dibunuh gitu ya. Ya nggak begitu. Itu bukan fenomena gitu ya. Itu cuma 1-2 kasus aja gitu ya. Nah, saya rasa mereka yang fobia sama kita, ya mereka yang fobia sama yang normal, sehingga segala yang normal itu sekarang dianggap asing gitu, dianggap aneh gitu, ya. Nah, kita kalau memahami yang kayak begini, mungkin yang paling mudah kita merujuk pada Al-Quran surat Al-A'raf 881, ya. Al-A'raf 881, teman-teman jejak finisi, kalau bisa hafalkan, ya hafalkan supaya kita bisa menyampaikan pada orang gitu ya. Ini ayatnya simple kok, pendek banget. Ya, pendek banget ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwatan min nisa bal antum qaumun musrifun. Sadaqallah. Pendek kan? Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ingatlah Nabi Lut alaihissalam, ya ketika beliau berkata kepada kaumnya, apakah kamu
mau berbuat hal yang keji kayak begini, ya, yang belum pernah diperbuat orang sebelum kamu, ya. Nah, jadi atatuna fahisyah, apakah kamu mau berbuat sesuatu yang keji ini, ya, fahisyah, fahsya, ya. Fahisyah itu perbuatan keji, ya. Masabakum biha min ahli min alamin, yang belum pernah diperbuat orang sebelumnya, ya. Innakum latatuna rijala syahwatam min nisa, kamu mendekati sesama laki-laki dengan syahwat, bukan dengan perempuan. Bal antum kaum musrifun, dan sungguh kamu ini orang yang berlebih-lebihan, ya. Jadi di situ ada 4 poin kesalahan kaum Nabi Lut alaihissalam, ya. Kesalahan pertama adalah itu perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu apa? Yang disebut, ya itu terjemahan aja ya, kalau terjemahan fahsya wal munkar, ya. Fahsya itu perbuatan keji, kalau fahisyah perbuatan keji, jamak gitu ya. Nah, apa sih yang disebut perbuatan keji? Perbuatan keji itu adalah perbuatan di mana orang tuh kehilangan kendalinya, kehilangan kendali dirinya, ya, kehilangan kendali, betul-betul dia melepas kendali dirinya sendiri, ya. Kadang-kadang di media massa di Indonesia, orang kalau berzina, orang kalau selingkuh disebutnya apa? Karena hilaf, ya. Nggak ada orang berzina karena hilaf, ya. Orang suka salah gitu ya. Kalau di dalam Islam, perbuatan zina itu namanya fahisyah, perbuatan keji, ya. Kita nggak menyebutnya sebagai hilaf. Membunuh karena hilaf itu lebih masuk akal, ya. Membunuh karena hilaf. Kenapa? Karena emosi sesaat, ya, emosi sesaat gitu ya. Kita lagi pegang linggis, tiba-tiba ada orang menghina kita tanpa dikendalikan, tiba-tiba tangan kita ngelempar linggisnya, orang kena linggis bisa meninggal, gitu ya. Nah, jadi membunuh orang karena hilaf itu lebih masuk akal. Kalau zina enggak. Zina itu prosesnya banyak, ya. Jadi misalnya kita berzina dengan pasangan dengan orang lain gitu ya. Lalu kita janjian dulu, ya. Kemudian kita pergi ke hotel, katakanlah begitu. Di hotel kan nggak bisa langsung masuk ke kamar. Ke resepsionis dulu, ngomong dulu, ya, deposit dulu uang biasanya, ya, sekian 50.000, 100.000, dapat kuncinya, kita pergi ke kamar, buka pintu kamar, masuk ke kamar, banyak yang kita kerjain, ya. Dari kesepakatan untuk berzina sampai terjadi perzinahan beneran itu butuh waktu sekian lama, ya, nggak langsung tiba-tiba aja gitu, ya. Jadi betul-betul orang kalau berzina itu karena dia melepas kendali dirinya, ya. Tadi Quran surat apa? Surat Al-A'raf 80-81 ya. Al-A'raf 81 ini kebetulan lagi lihat chat nih kebetulan. Ya, jadi sekali lagi zina itu nggak ada yang hilaf. Ya, zina itu betul-betul orang merencanakan, betul-betul orang melepas kendali dirinya. Ya, makanya itu disebut perbuatan keji. Ya, nah makanya perbuatan kaum LGBT ini dalam Islam dikategorikan masuk dalam kategori besar yang namanya zina. Dia bagian dari zina, ya, tapi bahkan lebih buruk lagi dari zina. Ya, kenapa? Karena ada penyimpangan. Ya, ada penyimpangan. Nah, jadi yang pertama adalah perbuatan keji, perbuatan orang yang melampaui batas, orang yang melepas kendali dirinya sendiri. Ya, saya pernah berdebat dengan orang di sebuah forum, kata dia, ini orang LGBT ini sebenarnya mereka cuma punya perasaan sama seperti kita aja, punya perasaan cinta, tapi cinta sama yang lain. Ya, orang biasanya cintanya sama lawan jenis, ini sama sesama jenis. Jadi kenapa disalahin? Ya, kata dia cinta nggak mungkin salah. ya saya bilang yang bilang cinta nggak mungkin salah itu siapa? Pengarang lagu. Ya, kalau dalam Islam apakah sesuatu yang muncul dalam hati nggak mungkin salah? Ya, justru kalau teman-teman hafal surat Asy-Syams, ya, dari surat Asy-Syams itu semua dosa dan semua ketakwaan, amal soleh itulah dari hati semua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, semua itu diilhamkan. Fujuroha, dosa-dosa, wa taqwaha, dan ketakwaan. Ya, jadi kalau teman-teman punya ada sebuah kemaksiatan yang buat kita kok kayaknya susah ninggalinnya ya, sementara orang lain gampang, ya itu masalahnya. Ya, artinya Allah mengilhamkan kemaksiatan itu dalam hati kita. Ya, itu cobaan buat kita. Ya, ada juga amal-amal soleh yang buat kita tuh gampang kerjainnya, buat orang lain susah. Ya, ada teman saya udah bertahun-tahun dia saum Daud, ya, padahal sholat aja kadang-kadang nggak di awal waktu. Ya, boro-boro berjamaah di masjid enggak, di awal waktu aja enggak kadang-kadang. Ya, jadi ada bagi orang tertentu gitu ya, saum tuh gampang aja gitu, nggak ada bebannya gitu. Ya, nah itu makanya kita harus mencari kira-kira apa amal soleh andalan kita.
Ya, kira apa yang dimudahkan bagi kita, nah itu yang kita jadikan amal andalan kita, amal-amal terbaik kita. Demikian juga ada maksiat-maksiat yang bagi kita sulit gitu. Maka kalau kita anggap maksiat itu berat buat kita, godaannya berat maksudnya gitu ya, maka kita harus lebih kencang berlari dari situ. Ya, karena kita tahu kelemahan kita. Ya, ada kelemahan kita. Ya, ada orang lemah dalam bergibah, lemah dalam macam-macam lah gitu ya. Ya, masing-masing punya godaannya sendiri gitu. Ya. Nah, jadi ya, saya bilang nggak semua yang terbit dalam hati itu harus diturutin. Ya, kalau Anda bilang Anda mencintai sama jenis, berarti cinta itu nggak mungkin salah, berarti boleh diturutin. Sekarang kalau ada laki-laki naksir istri orang, ya kira-kira tuh cintanya tulus apa enggak? Bisa jadi tulus, ya. Tapi boleh di follow up nggak? Enggak. Ya, jangankan istri orang. Kalau dalam Islam kan kalau ada perempuan sudah dihitbah, yang lain harus mundur. Ya, dihitbah belum walimah. Belum akadnya masih bulan depan. Ya, kadang-kadang antara hitbah sama walimah bisa berbulan-bulan. Ya, tapi kalau udah dihitbah, udah deal, ya, maka yang lain harus mundur. Nggak boleh mengajukan tawaran lagi gitu. Ya, nggak boleh, dalam Islam begitu. Ya, jadi kita ini orang diajarin oleh Islam ini diajarkan untuk beradab gitu. Ya, nggak kayak begitu. Ya, nah orang-orang kalau berbuat keji itu tandanya dia nggak punya kendali lagi. Dia udah biadab gitu. Ya, udah seperti binatang yang nggak bisa menahan diri lagi. Ya. Nah, itu kesalahan pertama kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Yang kedua apa? Masa bahwa biha min adim alamin. Yang belum ada yang mengerjakan sebelumnya. Kesalahan berikutnya adalah dia pelopor. Ya, pelopor gitu ya. Nah, poin ini penting sekali untuk memahami normalfobia. Ya, untuk memahami penyimpangan. Antum semua perlu sadar bahwa penyimpangan itu nggak ada batasnya. Jadi jangan kira penyimpangan homoseksual itu yang paling berbahaya. Enggak, karena setelah itu muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya, ada seorang teman, ya saya kenalnya di medsos dulu ya. Tapi ini beneran dia bercerita dia punya penelitian tesis tentang kejahatan seksual di Bali. Ya, jadi di Bali itu ada wisata seks, ya, tentunya ilegal. Jadi kalau ketahuan ditangkap gitu ya. Ya, walaupun kemungkinan besar ada yang backing juga lah gitu ya. Nah, tapi ini ilegal, ada wisata seks ilegal di mana manusia tuh bisa berhubungan dengan binatang. Ya, dengan binatang. Dan binatangnya macam apa? Binatangnya macam-macam, dari anjing, kambing sampai ular, saya juga nggak ngerti diapain itu ya. Ya. Dan binatang favoritnya apa coba? Babi. Ya, kenapa babi jadi binatang favorit? Karena babi itu kalau dikasih makan dia nggak peduli diapain aja. Ya, saya perlu cerita ini supaya biarpun menjijikan gitu ya, tapi supaya teman-teman tahu penyimpangan itu nggak ada batasnya, nggak ada batas. There's always next level, selalu ada level berikutnya. Ya, penyimpangan itu kayak antum buka pintu masuk ke sebuah ruangan, ternyata di ujung sana ada pintu berikutnya. Nah kayak gitu tuh. Ya, selalu ada next level tuh ada. Ya, nggak ada orang langsung berhubungan sama binatang tuh nggak ada. Ya, semua mulai dari step by step. Step pertama, kata teman saya psikolog, selalu step pertama adalah pornografi. Selalu. Ya, nggak pernah enggak. Ya, nggak pernah enggak gitu ya. Selalu melihat pornografi, kemudian naik pornografinya tadinya dengan tanda kutip ya, pornografi yang normal gitu ya. Normal artinya laki-laki perempuan gitu ya. Lama-lama cari sensasi berikutnya, lama-lama cari sensasi berikutnya, lama-lama cari sensasi berikutnya. Nggak ada ujungnya. Ya. Jadi nggak ada penyimpangan orang berhubungan sama binatang, tiba-tiba binatang enggak. Ya, selalu berawal dari yang dengan tanda kutip ya normal. Ya, selalu dari yang normal dulu, lama-lama jadi makin aneh. Ya. Binatang yang paling favorit adalah babi. Kenapa? Babi itu asal mulutnya dikasih makan, dia nggak peduli dia diapain aja. Ya, jadi bisa disodomi dari belakang dia nggak peduli dia, benar-benar nggak peduli. Ya. Dan untuk menambah kejijikan kita, gitu ya, mohon maaf gitu ya, sekali lagi ini perlu kita sampaikan supaya orang ngerti gitu ya. Ada kalau kita bayar lebih, ya, mereka ada tarifnya gitu ya. Jadi dengan menambah bayaran sekian, setelah Anda berhubungan dengan binatang itu, maka binatang itu boleh Anda sembelih, lalu Anda boleh mandi dengan darahnya. Ya. Dan mereka tuh merasa sangat aroused ya, sangat terangsang sekali dengan mandi dengan darah binatang itu. Ya. Jangan heran dulu ada waktu ini mungkin teman-teman masih kecil banget atau belum lahir malah gitu ya. Dulu ada kasus namanya kasus robot gedek. Ya, robot gedek itu dia menyodomi anak-anak jalanan, ya, dia juga orang jalanan gitu ya, dia menyodomi anak jalanan. Nah, yang menariknya adalah setelah dia menyodomi anak-anak jalanan itu,
dia belum puas sampai dia bisa melihat isi perutnya. Jadi anak-anak itu setelah disodomi dia bunuh. Ya, dia bunuh dan dia belek perutnya, dia baru merasa puas. Ya, nggak tahu, jangan nanya ke saya kenapa bisa puas kayak begitu. Saya nggak, alhamdulillah kita nggak menyimpang kayak begitu gitu ya. Tapi ya begitulah. Ya, mau penyimpangan macam apa lagi teman-teman? Dengan binatang ada, dengan nekrofilia. Nekrofilia itu dengan mayat. Ya, dengan mayat ya. Jadi dia ada orang-orang yang mau bayar ke petugas koroner untuk ngedapetin waktu di kamar mayat. Ya, dia cari mayat yang baru meninggal gitu ya, lalu dia setubuhi di situ. Ya, ada orang-orang kayak begitu. Ya, mau macam apa lagi? Tadi udah dengan binatang, sekarang bukan dengan binatang, sama manusia, dengan manusia, tapi mereka harus merasa seperti binatang. Ya, namanya furry. Ya, mereka menyebutnya kelompoknya furry. Jadi di Amerika tuh kadang-kadang ada pawai gitu ya, semacam gay pride gitu, tapi pawai ini tiba-tiba mereka pakai kostum kayak binatang. Ya, nah orang-orang ngelihatnya dia kira ini pawainya Walt Disney gitu. Ya, karena ada yang pakai baju serigala, ada yang baju domba, baju ayam gitu ya. Padahal ini orang menyimpang. Mereka tuh dengan menggunakan pakaian binatang, mereka merasa terangsang. Dan mereka ketika berhubungan itu pakai kostum. Ya, dan mereka sangat menikmati betul kalau kayak begitu. Ya, jadi penyimpangan itu sekali lagi nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Makanya kaum Nabi Lut alaihissalam adalah pelopor dalam penyimpangan yang satu itu. Ya, maka implikasi dari ayat tadi, gitu ya, sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam adalah pelopor dari satu dosa, maka akan ada kaum lain yang menjadi pelopor dari dosa berikutnya. Kan implikasinya begitu. Ya, jadi nggak semua dosa itu ada dari awal peradaban, nggak. Ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Lut alaihissalam nggak ada tuh penyimpangan LGBT. Baru ada di zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, setelah Nabi Lut alaihissalam, di zaman Nabi Lut alaihissalam ada nggak yang berhubungan dengan binatang? Bisa jadi nggak ada. Bisa jadi nggak ada, tapi diteruskan nanti kemudian. Ya, by the way, manusia berhubungan dengan binatang itu udah ada di zaman Yunani kuno. Itu yang pasti. Ya, di Yunani kuno udah ada. Ya, kalau di zaman Nabi Lut alaihissalam, Allah misal nggak pernah disebutkan. Ya, jadi penyimpangan itu akan selalu, there's always next level. Selalu ada level berikutnya. Ya, selalu ada penyimpangan berikutnya. Makanya nggak akan berhenti. Ya, dalam arti kita tuh nggak bisa mendiamkan begitu saja. Ya, nggak bisa mendiamkan begitu saja. Itu di Bali, ya benar ya. Di Bali lah itu, karena Bali itu orang-orang Barat tuh berkumpul di situ semua. Ya, jadi pasarnya ada gitu. Ya, kan kalau dalam hukum ekonomi kan gitu ya, ada permintaan maka ada barang gitu. Ya, ada permintaan, selama ada permintaan maka ada yang pemasok gitu. Ya. Jadi kita lihat tadi ayat 80 tadi ya. Walutan qaumihi atatuna al-fahisha basabaqum biha min alim alamin. Ayat berikutnya 81, innakum latatuna rijala syahwatan min nisa. Kamu mendekati sesama laki-laki dengan syahwat bukan perempuan. Jadi masalah ketiga adalah penyimpangan. Menyimpang. Ya, harusnya nggak begitu. Ya, harusnya laki-laki tertarik sama perempuan bukan dengan sesama laki-laki. Ya. Jadi yang pertama adalah perbuatan keji. Ya, mereka nggak punya kendali diri. Ya. Yang kedua mereka pelopor, yang ketiga mereka menyimpang. Jadi penyimpangan itu 3 disebutkan. Ya. Poin penyimpangan itu disebut yang ketiga. Ya. Ini berbahaya sekali. Ya. Orang kalau sudah, namanya juga menyimpang. Kalau menyimpang itu berarti ada konsekuensi yang tidak baik kan. Ya. Ada konsekuensi yang tidak baik. Konsekuensi apa? Yang udah dibicarakan orang. Ya, ini para aktivis dakwah perlu sekali-sekali mainnya data gitu ya. Coba lihat deh di situsnya CDC. CDC itu Center for Disease Control, ya, semacam Departemen Kesehatan Amerika Serikat lah. Ya, dicari aja CDC lah, CDC ya. Di situ lihat selalu ada data tahunan soal HIV. Ya, lihat seberapa besar kemungkinan kena HIV bagi yang berhubungan homoseksual dengan cara sodomi. Ya, 10.000 kali lipat lebih mungkin daripada yang berzina dengan cara normal. Ya, tanda kutip ya. Sekali lagi ya, zina tuh nggak ada yang normal, tapi tanda kutip ya laki-laki perempuan lah gitu. Ya, ini jauh lebih besar, 10.000 kali. Ya, jadi kalau orang yang berzina laki-laki perempuan itu kemungkinan kena HIV itu sekian persen, gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan sodomi itu meningkat 10.000 kali. Ya. Jadi itu salah satu yang udah jelas, namanya penyimpangan itu udah pasti ada yang nggak beres, ya. Nah sekarang ini mungkin juga teman-teman waktu itu masih kecil atau saya lupa tahun berapa nih, udah lama juga nih, ya. Kasusnya Rian Jombang, tahu nggak kasus Rian Jombang?
Ya, Rian Jombang itu ya namanya Rian ya di Jombang ya. Dia tuh seorang homoseks. Lalu ternyata di rumah yang dia tinggali bersama orang tuanya itu dikubur kalau nggak salah 10 orang. 10 orang dia kubur. Siapa aja? Itu pasangan-pasangan dia. Ya, pasangan homonya dia bunuh, dia kubur. Ya. Kenapa dia bunuh, dia kubur? Ya. Nah, sebelum sampai ke sana saya pengen cerita dulu ya. Yang namanya kaum gay atau lesbian, ya, gay atau lesbian yang sesama jenis gitu ya. Walaupun mereka sesama jenis, pasti ada yang feminin, ada yang maskulin. Ya. Nah, ini jadi kalau laki-laki gay itu jangan kira semuanya melambai, itu yang feminin ya. Makanya orang pada bilang, pada bercanda ini apa? Buat apa perut six pack ya, tapi punya pacar sesama laki-laki gitu ya. Emang begitu. Ya, jadi kadang-kadang yang gagah, yang six pack perutnya, mereka dia juga menyimpang juga. Ya, kenapa? Karena dia maskulin. Ada yang feminin, ada yang maskulin. Ya, lesbian juga begitu. Ya, sama perempuan ada yang femininnya, ada yang maskulinnya. Ya, selalu begitu. Nah, Rian Jombang ya, dan hampir semua kasus pembunuhan dilakukan oleh kaum gay, hampir semua pelakunya ada yang feminin atau maskulin. Saya tanya nih, mungkin saya tanya ke moderator aja deh ya, bisa ngomong ya. Kira-kira menurut antum ya, kalau dari semua pembunuhan dilakukan oleh gay kepada pasangannya, itu pelakunya feminin atau maskulin? Gay ya, bukan lesbian, gay. Maskulin kali Ustaz. Maskulin ya, maskulin karena dia keker gitu ya. Salah. Salah. Ya, hampir semua pembunuhan gay itu dilakukan oleh yang feminin, bukan yang maskulin. Tahu kenapa? Kalau menurut saya karena penyimpangan tadi. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu hardware dan softwarenya. Ya. Badannya hardwarenya laki-laki, maka softwarenya perasaannya harus laki-laki. Badannya perempuan, perasaannya harus perasaan perempuan. Ya. Nah, laki-laki itu badannya lebih kuat, tapi perasaannya nggak terlalu dia nggak terlalu ngikutin perasaan. Ya. Kalau perempuan badannya lebih sensitif, saya nggak bilang lebih lemah, lebih sensitif, ya, perasaannya juga, ya. Saya kasih maksud saya begini contohnya nih ya. Ini contoh nih kasus nih, ya. Laki-laki gampang emosi, tapi dia jarang sekali sampai kepada puncak emosinya, jarang banget, ya, jarang banget. Ya, misalnya dia kesel sama temennya, sama teman dekatnya gitu ya, baru aja ngomong, weh, apa maksud lo ngomong kayak gini? Ya, temennya langsung bilang, sorry coy. Ya, udah dia ngomong sorry, udah selesai tuh, langsung jatuh, ya, langsung emosinya jatuh. Ya, bener nggak? Laki-laki biasanya begitu tuh, ya. Biarpun dia marah, tapi begitu udah bilang sorry dah, masih ngomong-ngomel, tapi udah selesai, nggak bakal pukul-pukulan. Ya, perempuan emosinya sering sampai ke puncak, ya, sering sampai ke puncak. Tapi di puncak emosi, laki-laki itu kalau udah sampai di puncak emosi, pakai apa? Pakai fisik. Ya, kalau perempuan sampai puncak emosi, ngapain? Jawabannya pasti sama. Nangis. Ya, ujungnya begitu. Ya. Nah, perempuan tuh perasaannya lebih sensitif, lebih lembut, ya. Laki-laki enggak. Ya. Tapi laki-laki jarang sampai ke puncak emosi, jarang. Biasanya baru nyampe ke atas dikit, naik langsung jatuh. Ya. Makanya kalau laki-laki suami sampai gebukin istri, sampai gebukin anak gitu ya, itu udah keterlaluan. Ya, kenapa? Biasanya nih nanti teman-teman buktikan kalau jadi ayah gitu ya, udah jadi orang tua kayak saya gitu ya, kita tuh ngelihat anak kita kaget aja kita marah gitu ya, woi gitu ya, kita udah teriak gitu, dia udah pucat pasi, itu nyeselnya sampai besok. Ya, laki-laki nyesel pasti. Ya, pasti nyesel dia ngelihat anaknya panik gitu ya. Ya, jadi boro-boro kita sampai mukulin tuh udah jauh banget. Ya, itu benar-benar udah keterlaluan. Ya, ayah mukulin anaknya itu udah keterlaluan banget. Suami mukulin istrinya udah kejauhan banget. Ya, udah kejauhan. Biasanya nggak begitu. Ya. Nah, jadi laki-laki itu punya fisik yang kuat, dan kalau dia sampai puncak emosi, dia pakai fisik. Kalau sampai puncak emosi, ya, tapi jarang sampai puncak emosi. Ya, perempuan fisiknya nggak kuat, sensitif, ya, tapi dia sampai ke puncak emosi. Ya, dengan cara apa? Nangis. Ya, sekarang bayangkan ada orang fisiknya laki-laki, tapi perasaannya dia buat jadi kayak perempuan. Berbahaya nggak tuh? Ya. Itu bahayanya gitu ya. Dia bikin perasaannya sensitif kayak perempuan. Ya, tapi badannya laki-laki. Makanya semua laki-laki kalau ditanya lebih takut mana, preman betato apa banci? Lebih takut banci. Karena kita tahu banci itu aslinya laki-laki. Ya, takutnya kalau dia sampai emosinya kayak perempuan, tiba-tiba jadi laki-laki. Aduh, serem banget. Ya. Serem banget. Pembunuhan dilakukan oleh kaum gay yang feminin itu selalu
brutal. Ya, orang tuh bisa dipotong-potong, bisa dia makan, bisa dia sop, bisa dia simpen di kulkasnya sendiri. Itu sering terjadi kayak begitu. Hampir semua psikopat itu punya gangguan penyimpangan seksual. Semua. Itu banyak orang denial soal masalah itu. Coba teman-teman ikutin deh kasus serial killer di mana-mana. Serial killer di Amerika itu hampir semuanya punya penyimpangan seksual. Ya, nggak ada yang enggak. Ya, selalu mereka punya trauma, pernah diperkosa atau pernah macam-macam lah gitu ya. Atau mereka punya penyimpangan, mereka punya ketertarikan sama ibunya sendiri. Macam-macam deh pokoknya, nggak beres lah pokoknya. Ya, selalu kayak begitu. Ya, nah, makanya jadi salah satu yang merusak itu adalah penyimpangan tadi. Karena kalau hardware Anda laki-laki, Anda harus jadi software-nya laki-laki. Ya, laki-laki itu badannya kuat, perasaannya nggak sensitif. Ya, perasaan nggak sensitif. Jangan yang ahwat jangan putus asa gitu ya. Tapi saya pengen laki-laki yang sensitif, Ustaz. Laki-laki sensitif itu cuma bagus di drama Korea doang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari nggak bagus sama sekali. Ya, nggak bagus sama sekali. Laki-laki itu harus tidak sensitif. Ya, tidak sensitif dalam arti apa sih? Dalam arti dia nggak boleh manja, dia nggak boleh ngikutin perasaan dia. Ya, ada beberapa Ikhwan yang saya omelin, pernah saya omelin gitu ya. Dia bilang, saya nggak nyaman sama tempat kerja saya, Ustadz, gitu ya. Saya pengen berhenti kerja aja. Lu kan laki-laki, saya bilang. Ya, lu kan laki-laki. Kalau lu nggak nyaman, lu cari kerja dulu, baru berhenti. Ya, nggak boleh tiba-tiba berhenti aja. Tapi saya nggak nyaman, Ustadz. Nggak nyaman itu nggak penting. Yang penting anak istri makan dulu. Ya, itu pentingnya. Pentingnya laki-laki nggak sensitif itu gitu. Ya, jadi kalau ada yang nggak enak, telan aja. Ya, telan aja. Tapi kita kalau emang nggak nyaman, ya cari kerja lain. Ya, cari kerja lain, lamar-lamar dulu gitu ya. Begitu dapat kerjaan baru berhenti sama yang ini. Ya, jangan ikutin perasaan, aku udah nggak kuat lagi berhenti kerja. Nggak bisa begitu. Laki-laki nggak boleh kayak begitu perasaannya. Ya. Kenapa perempuan harus sensitif? Karena badan mereka punya tugas yang lain. Ya. Tugas apa? Misalnya tugasnya nanti apa? Hamil, melahirkan. Ya. Kalau punya bayi, kalau punya janin dalam kandungan gitu ya, kalau nggak sensitif itu bahaya. Ya, berbahaya sekali. Ya, perempuan tuh sangat sensitif, begitu sensitifnya perempuan. Ini saya ceritain ya, begitu sensitif perempuan. Kalau perempuan lapar itu dia tahu dia mau makan apa. Aduh, pengen makan mie ayam, tapi mie ayam yang di perempatan sana bukan yang sono, gitu ya. Kalau laki-laki nggak begitu. Aduh, lapar, yang lewat mie ayam beli mie ayam, yang lewat somai dia beli somai. Ya. Ya, dia cari mie ayam yang dia cari nggak ada, dia nggak baper, ya udah cari aja yang lain gitu ya. Tapi kalau perempuan maunya bakso yang itu, kalau nggak itu nggak usah deh ya, gitu ya. Nanti ngerasain sendiri nih laki-laki kalau punya istri ya, tahu deh nanti gitu ya. Ya nggak usah nunggu mereka ngidam gitu, bukan ngidam aja, tapi emang begitu gitu, sangat sensitif, mereka tahu apa yang mereka mau makan. Laki-laki enggak, lapar malah lapar aja. Ya, ada nasi uduk, ada warung padang, ya bodoh amat gitu. Ya karena dunia laki-laki ya kayak begitu. Dunia laki-laki nggak membolehkan Anda tuh sensitif, ya nggak boleh gitu. Ya Anda harus telan, pokoknya anak istri harus makan, selesai, ya beres, gitu ya. Istri mau melahirkan, pokoknya harus dibawa lari ke dokter, bawa. Ya dulu kakak saya yang kedua tuh lahir pas lagi banjir. Lagi banjir di Jakarta, bayangin gitu ya. Bodoh amat, pokoknya almarhum papa saya harus bisa ngebawa mama saya ke tempat ke klinik, ke rumah sakit. Ya, nah itu dunia laki-laki begitu. Ya, kalau perempuan dia harus sensitif karena dia punya tugas membawa janin. Janin itu kalau ada masalah sedikit aja dia harus tahu. Ya, gitu ya. Nah, jadi makanya penyimpangan itu berbahaya sekali. Gitu. Berbahaya sekali kalau kita menyimpang dari tugas kita. Gitu. Ya, laki-laki berusaha jadi kayak perempuan berusaha jadi kayak laki-laki, itu nggak bagus, hasilnya pasti nggak bagus, ya nggak benar gitu ya. Perempuan kalau di dunia kerja jangan terlalu berambisi kayak laki-laki lah, ya kenapa? Pasti menderita, ya pasti menderita. Ya, saya kan pernah kerja kantoran dulu, saya ngelihat betul kalau ada teman saya yang perempuan itu dimarah-marahin sama bosnya, itu sampai besok masih kelihatan di mukanya. Masih sampai besoknya lagi masih kelihatan mukanya tuh stres, habis dimarahin sama atasan gitu ya. Kalau laki-laki habis dimaki-maki dari ruang atasan dia begitu keluar disentuh-sentuhin sama temannya. Dasar lu bego sih lu. Yuk kita ngebahas yuk. Beres. Udah nggak ngerasa apa-apa lagi dia. Ya. Habis pergi ngebahas udah selesai. Ya. Emang laki-laki begitu.
Ya, makanya laki-laki itu bisa tahan gitu dengan tekanan dunia kerja karena emang dia nggak bawa keperasaan, ya udahlah gitu. Lu dimaki-maki atasan ya, maki-maki bos ya, iya ya udahlah. Ya udahlah kita makan aja yuk. Nah, udah selesai. Kita ngopi aja, ya kita nonton bola ya selesai. Ya nggak bakal kemana-mana tuh. Ya. Sementara perempuan bakal berat. Ya. Itu makanya nanti kalau ini sedikit tambahan nih buat nanti kalau udah berkeluarga nih ya, yang buat suami-suami itu jagain istrinya kalau udah habis melahirkan. Ya, banyak sekarang kasus baby blues. Baby blues itu kan nggak dijagain. Nggak dijagain dari apa? Dari omongan orang, omongan tetangga gitu ya. Perempuan tuh sensitif. Ya, bakal berat dia kalau nggak dibelain sama suaminya, ya. Ya misalnya anaknya lahir tapi ASI-nya nggak keluar, gitu ya. Diomongin sama tetangga bla 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 bla. Suaminya diem. Wah, berat itu. Ya, suaminya harus bela. Ya, udah nggak usah dengerin mereka, biarin aja. Ya, udah nggak apa-apa anak kita dikasih susu formula. Oh, udah kalau kayak gitu tenang dia. Ya. Itu pentingnya. Jadi memang Allah tuh diciptakan hardware dan software itu emang sesuai kebutuhan gitu. Ya, dengan tugasnya laki-laki, hardware dia harus kayak begitu, software-nya harus kayak begitu. Dengan tugas seorang perempuan, hardware dia kayak gitu, software-nya harus kayak begitu. Ya, harus kayak begitu. Jadi sekarang ketika ada orang laki-laki berusaha jadi perempuan, itu efeknya bakal tidak sesederhana yang kita kira. Ya, makanya saya bilang tadi kasus pembunuhan kaum gay itu hampir selalu sadis dan pelakunya hampir selalu yang feminin. Ya, kenapa? Karena dia adalah laki-laki yang badannya laki-laki, fisiknya tenaganya laki-laki, tapi emosinya dibikin jadi kayak perempuan. Itu berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Ya. Makanya ada orang bilang kalau pasangan gay itu cemburunya itu bahaya, bisa sampai ngebunuh. Tapi saya bilang yang cemburunya kalau yang maskulin nggak kayak begitu. Yang ngeri itu yang gay yang feminin. Ya, hampir selalu begitu. Ya. Nah, jadi penyimpangan sekali lagi ya, kesalahan ketiganya kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang terakhir kesalahan mereka adalah bal antum kaum musrifun. Kali ini orang berlebih-lebihan. Dia tuh apa ya? Selalu mencari sensasi berikutnya. Ya, selalu cari sensasi berikutnya. Makanya waktu berapa tahun yang lalu sebelum pandemi 2019 kalau nggak salah ya, apa 2018, ada kasus pesta seks di Kelapa Gading 140 orang. Ya. Wajar nggak 140 orang berkumpul bersama tidak berpakaian, lalu mereka berhubungan seksual di tempat yang sama? Wah, sebelah mana normalnya coba? Ya, sebelah mana normalnya? Ya, nggak normal sama sekali gitu. Nggak normal sama sekali gitu. Kita memperlihatkan aurat kita pada sesama jenis aja gitu. Memperlihatkan aurat saja itu udah nggak normal. Itu udah nggak boleh sama dalam Islam tuh nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi walaupun sesama laki-laki sama perempuan gitu ya, ya kalau cuman sesama perempuan misalnya ngebenerin jilbab doang kelihatan rambutnya masih nggak apa-apa lah, tapi kalau sampai ke dalam-dalam nggak bisa, nggak boleh. Sesama laki-laki juga demikian, ya nggak boleh mentang-mentang sama-sama laki-laki gitu ya, lalu kemudian kalau udah gede gitu ya, udah kalau masih anak-anak umur 5 tahun sih lain soal gitu ya, mereka mandi di sungai nggak pakai baju, ya itu 5 tahun sih nggak macam-macam, tapi kalau udah besar nggak bisa begitu, ya. Bahkan kepada sesama laki-laki pun aurat kita harus dijaga. Ya, auratnya harus dijaga, nggak boleh. Bahkan kalau ada sesama anak laki-laki sesama perempuan, ya boleh nggak tidur sekamar, boleh sesama laki-laki sama perempuan, tapi nggak boleh satu selimut. Ya, lihat Islam tuh begitu menjaga yang kayak begitu. Ya, satu selimut nggak boleh. Ya, nggak boleh di bawah satu selimut, walaupun sesama laki-laki sesama perempuan. Ya, aurat ada batasannya juga. Ya, walaupun auratnya batasannya nggak seketat dengan lawan jenis, ya, nah, tetap aja ada batasan. Ya. Nah, jadi orang-orang ini orang-orang berlebih-lebihan. Mereka tuh kayak misalnya tahu fenomena gay pride nggak? Gay pride kalau di Amerika Serikat atau di negara-negara Barat itu mereka punya satu hari di mana mereka tuh pawai kampanye memperlihatkan kami tuh nggak malu loh sebagai kaum LGBT, kami tuh nggak malu loh sebagai ya mereka nggak ngaku menyimpang kan ya sebagai kelompok ini kelompok itu gitu ya. Mereka memperlihatkan dirinya. Ya, supaya perlihatkan bahwa mereka tuh punya pride, punya kebanggaan dengan kondisi mereka kayak begitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah hampir selalu yang diperlihatkan adalah yang berhubungan dengan seksualitasnya, ya. Jadi kalau dibilang ini kaum LGBT juga banyak prestasi kok, tapi kepikiran nggak sih bahwa mereka tuh emang isi kepalanya tuh seks terus, nggak ada yang lain. Ya, jadi ketika gay pride itu mereka nggak perlihatkan karya-karya mereka,
Mereka nggak perlihatkan prestasi mereka, nggak perlihatkan apa yang baik dari mereka perbuat, nggak. Mereka perlihatkan penyimpangan mereka. Ya, ada yang penyimpangannya sampai dikasih kalung kayak anjing, disuruh lari. Ya, itu kayak tadi tuh, penyimpangan kayak tadi. Jadi ada orang tuh ketika berhubungan seksual dia merasa terangsang kalau dia merasa sebagai anjing, sebagai binatang. Ya, nah, ada yang kayak begitu gitu ya. Ada yang dipecut-pecut, ada wah, pokoknya semuanya diperlihatkan. Pakaian yang terbuka, yang menjijikkan banget lah. Ya, yang menjijikkan, yang bahkan di pantai pun orang nggak kayak begitu. Ya, ini segala hal yang menjijikkan itu mereka perlihatkan. Mereka berlebih-lebihan. Ya, dalam mencari sensasi itu berlebih-lebihan. Ya, kalau dibilang orang LGBT itu banyak prestasi, tapi ya ketika mereka membicarakan LGBT-nya selalu masalah seksual terus. Kayak nggak ada yang lain gitu. Ya kayak hidup tuh nggak ada yang lain gitu. Nggak ada hidup mereka tuh nggak ada futsalnya gitu ya. Nggak ada nontonnya, nggak ada apa-apa. Isinya apa? Isinya seksualnya semua. Ya penyimpangan semua gitu. Ya. Memang kayak begitu gitu. Jadi dari 2 ayat yang singkat tadi kita bisa melihat 4 kesalahan mereka. Ya, pertama mereka nggak punya kendali diri. Ya. Kedua mereka tuh pelopor. Ketiga mereka menyimpang. Yang keempat mereka cari sensasi yang baru. Nambah terus sensasinya. Ya. Kemarin yang kasus siapa? Di Inggris, siapa Sinaga namanya? Tahu nggak kasusnya? Awal pandemi ya. 2019 ya. 2019 tapi sebenarnya sidangnya dari 2017. Orang Indonesia. Siapa Sinaga namanya? Reinhard Sinaga. Nah, dia Reinhard Sinaga ya. 100 lebih kasus korbannya. Ya. Orang-orang bule itu kebetulan dia punya apartemen di sebelah di dekat pub gitu ya, ya pub gitu, bar gitu ya. Nah, dia kenalan di situ dan itu emang daerah gay, ya daerah komunitas gay. Dia kenalan sama orang-orang di situ, dia kasih obat, akhirnya pingsan dibawa ke rumahnya. Di rumahnya dia perkosa dan dia rekam, ya. Nonton rekamannya aja para juri itu nonton rekaman itu 2 tahun dari 2017 ke 2019. Saking banyaknya rekamannya. Ya, rekaman dia memperkosa orang. Ya, jadi begitu bangun pagi, dia ngasih tahu ke orang, "Oh, kamu tadi pingsan di depan apartemen saya bawa pulang ke sini aja." Ya. Bilangnya pingsan, kamu mabok. Kan emang dia dari bar kan. Ya, jadi dia pikir, "Ya kali saya kebanyakan minum kali dari malam jadi pingsan," gitu ya, padahal diperkosa. Ya. Berlebih-lebihan 100 orang diperkosa, bayangin. Ya. Apakah yang laki-laki manusia yang normal itu juga memperkosa? Banyak perkosa. Tapi perkosaan itu kasusnya 1-2 gitu ya. Berapa korban perkosaannya 1-2 gitu ya. Kalau orang-orang gay ini selalu korbannya banyak sekali. Ya, di Sukabumi ada kasus penyodomi anak di kolam renang umum. Di kolam renang umum. Jadi yang dia sodomi itu ya hari ini dia sodomi, besok nggak ketemu lagi. Ya, karena anak-anak itu cuma datang buat berenang doang. Ya. Berapa korbannya? Dia bilang kira-kira 90 anak udah disodomi sama dia. Ya, orang-orang ini nggak kenal batas sama sekali. Ya, nah itu yang mengerikannya gitu. Ya, mereka cari sensasi terus. Ya, sensasinya nggak ada habis-habisnya gitu ya. Nah itu yang mengerikan. Ya makanya kalau ditanya kita boleh nggak mendiamkan kayak begini. Kalau antum mendiamkan yang kayak begini, jangan-jangan nanti anak kita jadi korban. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi korban apa ya? Bisa korban perkosaan, bisa jadi dia jadi pengikutnya. Naudzubillah min dzalik juga gitu ya. Mengerikan sekali. Ya. Jadi namanya Ghazul Fikri kayak begini tuh gak bisa kita diemin aja. Ya, kita harus bertindak sesuatu, minimal kita harus bicara. Ya, kita harus melawan. Makanya kita perlu paham fenomena yang saya sebut sebagai normalfobia ini. Ya, ini orang-orang yang takut sama yang normal. Sehingga segala yang normal itu dicurigai. Ya, dianggapnya jahat. Ya. Dianggapnya kita ini adalah yang jahat. Padahal mereka lah yang merusak merusak kehidupan di manusia di muka bumi ini. Ya, kan jadi kacau balau. Sekarang di Amerika tuh jadi ketika LGBT diakui, ya sekarang di Amerika tuh jadi masalah. Masalah apa? Masalah yang paling gampang toilet. Ya paling gampang toilet. Kira-kira transgender tuh masuk toilet mana? Transgender tuh waria gitu ya. Laki-laki pura-pura jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki gitu ya. Dia masuk toilet mana? Ya, yang banci masuk toilet perempuan nggak mau nerima juga. Ya, atau masuk toilet laki-laki juga jijai. Ya, saya kalau lihat banci masuk toilet, mendingan saya tunggu dia keluar aja. Saya nggak mau satu toilet bareng dia, nggak mau. Ya, nggak sudi banget gitu. Ya, orang nggak suka, jadi terpaksa bikin toilet baru. Ya, toilet baru kan itu jadi masalah. Ya, kemudian yang juga masalah sekarang banyak masalah di Amerika itu masalah atlet terutama di tingkat sekolah. Ya, bukan profesional, yang atlet sekolah gitu ya.
mereka ada orang yang udah jadi misalnya atlet atletik perempuan gitu ya. Dia di nomor 100 meter, 200 meter dia tuh di negara bagiannya dia juara 1, juara 2. Ya, selalu juara 1, juara 2. Tiba-tiba ada transgender. Ada laki-laki yang ngaku perempuan. Terus dia masuk kategori mana? Masuk kategori perempuan. Ya, akhirnya gimana? Yang tadinya juara 1, juara 2 langsung juara 3. Nggak bisa dia ngelewatin itu. Ya laki-laki perempuan beda larinya. Ya, yang lebih parah lagi, yang lebih kasihan lagi, saya baca artikelnya ini atlet gulat. Atlet gulat, bayangin ya, gulatnya perempuan, tiba-tiba ada transgender, ya dibanting sama dia. Ya, karena walaupun dia ngaku perempuan, dia laki-laki. Ya, dia laki-laki banting perempuan ya cincai lah. Ya, gampang gitu. Ya, apalagi pegulat laki-laki, waduh, ya kuat banget. Nggak adil gitu. Nggak adil kan, laki-laki disuruh berkompetisi dalam soal fisik sama perempuannya, nggak adil dong. Ya, nggak adil, nggak bisa gitu. Ya, dalam soal fisik nggak mungkin lah. Ya, lari, berenang, renang juga ada tuh atlet renang gitu ya. Mereka pada kecewa. Tadinya kami tuh bisa juara 1, juara 2, sekarang ada transgender 2 orang. Udah kami juara 3, juara 4 jadinya. Ya, nggak bisa menang sama dia. Dan kalahnya tuh jauh gitu. Ya, kalahnya jauh, lari 100 meter kalahnya 2 detik. 2 detik kan jauh banget buat 100 meter. Ya, orang tuh biasanya selisih itu 0, sekian detik gitu ya. Ini 2 detik. Ya, jauh banget. Ya, nggak adil gitu. Ya, banyak masalah yang muncul sekarang di Amerika Serikat, terutama ya mungkin karena Amerika Serikat lebih dikenal luas aja sih. Ya, tapi di negara-negara Barat semua jadi masalah nih sekarang. Ya, nah, kayak begini kan belum dipecahkan. Ya, gimana dong? Dia ngaku sebagai perempuan. Menurut mereka harus dihormati, harus diakui sebagai perempuan. Padahal dia aslinya laki-laki. Ya, ketika masuk kompetisi olahraga jadi nggak fair. Ya, ketika ngomongin toilet jadi merepotkan. Ya emang begitu. Ya, emang jadi nggak beres gitu kan. Ya. Dan terakhir yang saya ingin ceritakan adalah ini udah terjadi di Kanada. Di Kanada sekolah dan rumah sakit itu punya mandat, diperbolehkan mengintervensi. Ya, sehingga kalau ada anak usia remaja, usia SMP, tiba-tiba dia bilang dia mau ganti kelamin, ya, maka sekolah dan rumah sakit harus membolehkan. Dan jahatnya lagi, orang tua nggak boleh protes. Orang tua nggak boleh protes. Ya, jadi ini gilanya gitu orang-orang Barat. Ya. Orang Barat itu nggak ngebolehin orang nikah sampai usia 18. Ya, tapi orang boleh operasi kelamin walaupun usia baru 13. Ya, dan bahkan orang tua nggak boleh ikut campur. Ya, ada seorang ayah di Kanada di penjara. Sampai sekarang masih di penjara. Kenapa? Gara-gara anak laki-lakinya mau operasi kelamin dan dia nolak. Ya, dia protes, dia mencegah. Ya, dia berusaha mencegah, dia masuk penjara. Ya. Banyak anak usia 13 tahun. Ya. Ini tuh ada beberapa kasus yang menarik yang saya catat kemarin gitu ya. Ada anak perempuan usia 14 tahun dia mau jadi transgender. Ya. Kalau laki-laki, mohon maaf ya, kita orang dewasa semua ya. Laki-laki mau jadi perempuan, apa yang diperbuat? Yang diperbuat adalah operasi kelamin. Kelaminnya dipotong. Ya. Tapi kalau perempuan ingin jadi laki-laki, apa yang mereka perbuat namanya mastektomi. Apa? Payudaranya dipotong. Ya, supaya jadi laki-laki gitu ya. Nah, yang bahaya dari kayak begitu adalah itu irreversible, nggak bisa dibalikin. Ya, apa yang sudah dipotong nggak bisa dibalikin lagi. Ya, nah yang ketidakjujuran media adalah media nggak pernah bahas orang yang menyesal, padahal hampir semuanya menyesal. Ya, ada kasus kemarin anak perempuan usia 14 tahun memutuskan jadi transgender. Ya, perempuan, ya, dia pengen jadi transgender, pengen jadi laki-laki. Ya, 14 tahun dia fix, ya, dia mau jadi transgender. Usia 15 tahun, dia mastektomi. Dia potong payudaranya. Ya, dan diperbolehkan. Usia 16 tahun, dia menyesal. Ya, anak usia segitu gitu loh. Ya, sekarang kalau tanya ke diri antum deh, kira-kira berapa banyak sih hal yang antum sesali dari waktu usia keputusan kita waktu usia segitu? Ya, umur segitu mah banyak yang bodoh-bodoh yang kita kerjain kan. Ya, kita naksir sama orang yang konyol, kita melakukan hal yang bodoh-bodoh banyak usia segitu. Ya, tapi dalam usia segitu oleh negara diperbolehkan orang tuh untuk operasi kelamin. Operasi kelamin itu irreversible, nggak bisa dipapain. Ya, nah ada seorang YouTuber namanya Matt Walsh ya, dia tuh ya dapat tips gitu ya, dapat tips dari seorang ahli gitu ya yang mengatakan bahwa tahu nggak bahwa kaum LGBT ini begitu kuatnya jaringan mereka ya di dunia akademis.
Sampai-sampai orang tuh nggak boleh meneliti soal LGBT kecuali sesuai kemauan mereka. Ya, contohnya apa? Nggak boleh kita tuh bikin penelitian jangka panjang tentang operasi kelamin. Jangka panjang maksudnya apa? Anda nggak boleh tahu apa yang terjadi pada mereka jangka panjang. Padahal hampir semua di antara orang operasi kelamin itu bunuh diri. Hampir semua bunuh diri. Ya. Dalam waktu 7 tahun sampai 12 tahun, mereka biasanya suicidal, mau bunuh diri. Ya. Nah itu nggak pernah dibahas, karena selalu dibahasnya jangka pendek. Ya, jangka pendek bahwa, oh ternyata bisa tuh operasi kelamin. Orang bisa tuh pindah kelamin. Tapi Anda nggak lihat dalam waktu 7 tahun, lihat apa yang terjadi sama dia. Hampir semuanya bunuh diri. Kenapa? Menyesal. Anda kira operasi kelamin itu enak? Enggak, sama sekali enggak. Ya, kemarin ada yang cerita tuh di Twitter gitu ya. Saya tuh habis operasi kelamin 10 tahun setelah operasi kelamin, buang air kecil masih kesakitan. Buang air kecil masih kesakitan. Kenapa? Ya karena salurannya harusnya ada jadi nggak ada. Gitu. Ya, nggak semudah itu. Ya, Anda kira setelah operasi terus nggak boleh minum obat lagi? Banyak obat yang harus diminum. Ya, banyak yang harus dia konsumsi. Obat dalam dan obat luar tuh banyak banget. Ya, kenapa? Karena kita hanya bisa motong bagian luarnya saja. Tapi ada hormon-hormon yang harusnya ada tapi nggak ada. Ya, dia kan mau jadi perempuan kan. Ketika dia jadi perempuan ada hormon-hormon, ada kelenjar-kelenjar yang harusnya ada di kelaminnya, tapi dia nggak ada karena dia aslinya laki-laki. Ya, itu kan nggak bisa dibangun, nggak bisa dibuat gitu, nggak bisa direkayasa. Ya, kalau cuma organ dong bisa dipotong, tangan dipotong gampang, potongnya tangan selesai, seret hilang, ya beres gitu kan. Tapi ketika udah bicara kelamin, dia punya banyak hal-hal di dalamnya yang harus ada tapi nggak ada. Makanya harus minum obat, harus pakai ini, pakai itu. Wah, dan obat-obatannya itu hampir semuanya karsinogenik. Ya, artinya berpotensi menimbulkan kanker. Ya, udah nggak ada yang benar deh hidup kayak begitu. Ya, emangnya penyimpangan. Ya, penyimpangan itu bukti bahwa ciptaan Allah itu lebih baik. Ya, jadi kalau Allah menciptakan kayak begitu, itulah kondisi yang terbaik. Kondisi kita jadi laki-laki emang harus begitu. Ya, kondisi kita perempuan ya memang harus begitu. Jangan bermimpi perempuan jadi laki-laki. Jangan bermimpi laki-laki jadi kayak perempuan, nggak bakal bisa. Kalau Anda paksakan, Anda menderita sendiri. Ya. Nah, ini harus disampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Ini fakta-fakta yang disembunyikan. Ya, bahwa mereka tuh hidupnya nggak normal loh. Mereka tuh hidupnya penuh menderita sebenarnya. Ya, mereka menyakiti diri mereka sendiri. Kadang-kadang kalau kita menentang gaya hidup mereka, kita dibilangnya kita benci sama mereka. Bukan benci, kita justru karena kita nih punya kasih sayang sama mereka. Kasihan. Kasihan nggak sih lihat orang hidup kayak begitu? Ya, punya hidup dalam hidupnya konflik gitu ya, konflik batinnya ingin jadi perempuan padahal dia laki-laki. Ya, kan menderita kayak begitu. Ya, dipaksakan pun nggak bakal bisa juga. Ya, dipaksakan dengan operasi tapi badannya bukan badan perempuan. Ya, emosinya dibuat seperti perempuan tapi fisiknya laki-laki. Ya, itu berbahaya, nggak baik. Ya, yang bagus ya laki-laki, jadilah laki-laki. Ya, hardware-nya laki-laki, ya software-nya seperti laki-laki. Ya, hardware-nya perempuan, ya software-nya harus kayak perempuan. Ya, jangan dibikin jadi maskulin, jadi bikin seperti laki-laki, nggak baik. Ya, nggak boleh gitu ya. Perempuan tidak sensitif, bahaya banget itu. Ya, nanti ngerasain sendiri deh, banyak istri-istri pada mengeluh nih. Ya, begitu kita punya bayi itu, namanya bayi baru lahir, tiap 2 jam bangun. Tiap 2 jam bangun minta minum susu, ya minta ASI gitu kan. Nah, jadi kalau udah punya bayi, jangan harap tidur normal. Ya pasti tiap 2 jam bangun, tiap 2 jam bangun, nyusuin, tiap 2 jam bangun. Suami, ya seminggu pertama nemenin. Minggu kedua nggak bangun-bangun dia. Ya, kenapa? Bukan males, tapi beradaptasi. Laki-laki itu adaptasinya sangat tinggi sekali. Ya, kalau perempuan emosinya yang bangkit begitu dengar nangis, dia nggak tidur. Ya nggak bakal tidur, dia pasti bangun. Ada apa. Wow, melek langsung terang matanya gitu ya. Nah, ya jangan mengeluh juga. Kenapa suami nggak mau nemenin saya? Begadang gitu ya. Nah kalau dia begadang besok kerjanya gimana gitu ya? Ya nggak bisa begitu gitu ya. Jadi emang udah sesuai gitu. Sesuai yang Allah kasih itu sesuai. Ya. Kalau suami nemenin istri begadang terus, kapan cari nafkahnya? Ya bisa nggak benar dia cari nafkah. Ya. Ya kalau kalau perempuan nggak sensitif, nggak bisa dia punya anak. Ya nggak bisa dia, ya bisa dalam arti melahirkan ya bisa, tapi nggak bagus hasilnya. Ya, nah, seperti saya bilang tadi, perempuan itu sangat sensitif dengan badannya sendiri, makanya dia ketika hamil dia tahu dia butuh apa. Ya, dia tahu dia butuh istirahat,
Dia tahu dia begini begitu gitu ya. Dia butuh makan ini, dia butuh istirahat, dia butuh tidur, dia tahu. Ya, dia tahu, pokoknya dia serba tahu apa yang terjadi pada badannya. Laki-laki nggak boleh. Ya. Kan penyakit apa yang sering dialami laki-laki, tiba-tiba suka kerasa sakit-sakit. Ini kenapa sakit nih? Ternyata ada luka. Ya. Ini kenapa sakit? Ternyata ada biru gede. Gitu ya. Kayak gitu tuh. Laki-laki tuh luka tuh nggak dirasa-rasa. Ya, kenapa? Ya emang harusnya begitu. Gitu ya. Nggak boleh kan laki-laki yang luka dikit dia berhenti. Gitu. Aduh luka, sakit. Gitu ya. Nggak boleh. Ya. Ya dia harus tangguh gitu. Dia harus tabrak-tabrak aja lah, kalau belum sakit-sakit banget ya tabrak aja. Ya. Bahkan kecelakaan sekalipun ya dia harus pulang. Ya, kecelakaan sekalipun dia harus berusaha pulang. Ya. Ada teman saya tuh kecelakaan jatuh dari motor, tapi dia pulang. Udah dengan berdarah gitu. Dan berdarah dia pulang, udah sampai rumah baru dia pergi ke rumah sakit. Ya. Kenapa ya? Dia nggak bisa mikirin kalau saya nggak pulang gimana keluarga. Ya. Emang harus begitu. Ya. Maka penyimpangan ini nggak sederhana sama sekali. Ini bukan cuma ini masalah cinta kok Ustadz. Nah, nggak kayak begitu. Ya. Nggak sesederhana itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita. Saya kembalikan dulu pada moderator. Tafadhol. Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya Ustadz. Saya sampai merinding kalau dengar yang disampaikan tadi contoh-contohnya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan lah dari hal-hal yang disebutkan tadi ya Ustadz ya. Dijauhkan dan mudah-mudahan tidak dipertemukan dan bahkan dijauhkan juga untuk dari pemikiran-pemikiran yang membuat hal-hal tersebut menjadi normal di pemikiran kita. Semoga hal-hal yang buruk ya tetap menjadi buruk dan yang baik tetap di pikiran kita menjadi baik sesuai dengan Islam gitu ya. Karena kalau misalnya sampai hal tersebut atau penyimpangan tersebut dibuat normal, itu seperti yang Ustadz sampaikan, perbuatan keji itu tidak ada batasnya, selalu atau kehilangan kendali, dan juga satu penyimpangan akan menimbulkan penyimpangan di level berikutnya. Betul ya Ustadz ya? Ya. Oke. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab Ustadz. Namun sebelum sesi tanya jawab, untuk teman-teman pinisi ada sekelas info nih untuk kajian, setiap kajian insya Allah kita selalu menyelenggarakannya baik online ataupun offline, dan juga bagi teman-teman selama kajian ataupun di luar kajian ingin melakukan donasi atau memberikan sebagian atau bersedekah ya sebagian rizkinya, itu bisa mendukung kegiatan dakwah pinisi melalui metode pembayaran berikut ya, baik melalui bank muamalat, GoPay, dan juga OVO ya. Siapa yang mau melalui bersedekah melalui QRIS juga bisa ya. QR ini untuk semua pembayaran atau semua bank, itu nanti teman-teman yang menggunakan mobile banking itu boleh nanti ada menu QR-nya, itu boleh langsung scan saja. Kemudian bisa memasukkan nominal yang didonasikan. Itu ya teman-teman, insya Allah donasi-donasi teman-teman akan kita salurkan untuk menyelenggarakan dakwah-dakwah yang insya Allah menjadi amal jariah bagi teman-teman semua, insya Allah. Kemudian sekilas info juga bagi teman-teman itu, mengingat pinisi dan juga dakwah-dakwah lainnya ya dari komunitas lain itu selalu diselenggarakan. Kita harapkan tidak keluar dari grup Telegram, dan juga jangan lupa untuk follow IG Instagramnya @jejakpinisi, dan juga follow atau subscribe YouTube Jejak Pinisi untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait kegiatan dakwah rutin Pinisi dan juga dakwah-dakwah dari komunitas lainnya juga, insya Allah nanti akan bisa menambah ilmu kita. Untuk info kajian sudah saya sampaikan tadi ya, terkait kajian yang terdekat itu ada tanggal 25 September, insya Allah akan diselenggarakan secara offline. Bagi teman-teman stay tune aja di grup Telegram Pinisi untuk mengetahui bagaimana pendaftarannya dan bagaimana teknisnya dan juga lokasi setelah waktunya. Dan juga ada juga kajian online, insya Allah diselenggarakan 29 September ya, itu dengan tema self love and reward. Oke, itu sedikit sekilas info terkait kajian yang diselenggarakan Pinisi. Selanjutnya kita lanjut ke Q&A nih, Ustadz.
Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk juga dan insya Allah sudah kita rekap juga. Langsung ya Ustadz ya ke Q&A ya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini kedua aja. Boleh ke pertama. Oke. Oke, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana sikap kita jika menghadapi teman yang memiliki penyimpangan orientasi seksual dan malah kita yang disudutkan tidak toleran? Nih, benar-benar normal fobia nih. Dan aneh saat berusaha menyampaikan bahwa sedang terjadi ketidaknormalan dan harus diperbaiki. Terima kasih Ustadz. Tafadhol Ustadz. Inilah ujian kita ya. Ujian kita di sini. Ini namanya Ghazul Fikri ya. Kita harus melawan. Ya, kita harus melawan. Ya, ini makanya saya sering bahas Ghazul Fikri di mana-mana supaya kita tuh jangan bersikap lemah gitu main kayak begini ya. Nah, kita harus ngapain kalau ada teman kita yang menyimpang ya. Kita udah menyampaikan, mungkin menyampaikannya mungkin ke dia ya kalau bisa, kalau nggak bisa sampaikan ke teman-teman ya. Sampaikan ke teman-teman ya. Ingat bahwa dalam agama kita tuh kalau lihat kemungkaran cegah dengan tangan. Kalau nggak bisa cegah dengan lisan. Kalau nggak bisa juga dengan menolak dengan hati. Kalau hati menolak, ya ini kadang-kadang menolak dengan hati itu disalahpahami. Menolak dengan hati dianggap tidak berbuat apa-apa. Menolak dengan hati, kalau hati antum menolak, kira-kira antum masih mau duduk di tempat yang sama apa enggak? Ya, kalau hati kita nggak suka sama kemungkaran, ya katakanlah kita lagi kumpul di kantin, yang lain minum teh botol, teh kotak, minum kopi, tiba-tiba ada yang bawa bir, itu kan kemungkaran. Ya, kita bisa nggak cegah dengan tangan? Kalau nggak bisa, cegah dengan lisan. Kalau nggak bisa, tolong dengan hati. Kalau hati menolak, siapa yang bilang antum masih duduk di situ? Ya, nggak ada gitu. Ya, kalau hati menolak, kita nggak suka dengan hadir di situ. Ya, kita bisa bermuka masem, muka kita nggak enak, atau kita bisa pergi. Ya, nah orang kalau menyimpang kayak begini, saya lebih cenderung dengan jawaban kita pergi, jangan mendekat sama dia. Ya, jangan mendekat, jangan berusaha menormalkan dia juga jangan. Karena ini butuh penanganan para ahli. Ada kasus, banyak kasus di mana orang berusaha membuat orang menyimpang ini jadi normal, yang ada malah orang yang menyimpang ini berhasil bikin dia jadi menyimpang. Ya, itu yang mengerikan sekali. Ya, jadi kalau kita bukan ahli yang benar gitu ya, nggak usah coba-coba. Ya, kita menjauh dan kita ajak yang lain jauh. Ya, kita boikot dia. Ya, karena memang ini berbahaya. Ya, makanya apa yang saya sebutkan tadi perlu dijelaskan. Gitu. Perlu dijelaskan bahwa Allah tuh murka lihat kayak begitu. Ya, nah yang berbahaya adalah ketika Allah turunkan azab itu nggak pernah ke orangnya sendiri itu nggak, gitu. Tapi kepada orang di sekitarnya juga. Ya, makanya kita nggak boleh di sekitar dia. Ya, karena itu mengundang kemarahan. Kenapa kok Allah nggak adil? Kok yang kena hanya menyimpang saja? Karena kan Allah dikasih perintah. Ya, kalau minimal Anda menolak dengan hati. Kenapa Anda masih di situ? Ya, gitu ya. Jadi dengan kita diam, dengan kita ada di situ, ini kita udah melanggar perintah Allah juga. Ya, maka jangan heran kalau ketika Allah turunkan azab, kita kena juga. Kalau kayak gitu caranya, ya. Makanya kita harus menghindar, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau ada yang menyimpang, jelas menyimpang, ya, kalau kita bisa ngomong sama dia langsung silakan, ya. Tapi saya ragu biasanya dia bakal defensif, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa kita ngomong sama teman-teman kita yang lain, ya ceritain apa yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Ini penyimpangan ini nggak baik, Allah nggak suka. Ini bukan masalah cinta-cintaan doang, ini bukan masalah preference, bukan masalah orang maunya seperti ini seperti itu, nggak begitu, ya. Emang nggak boleh yang dia perbuat itu nggak boleh, ya. Allah tuh murka dan itu cabang dari zina. Zina itu dosa besar. Dosa besar itu definisi dosa besar adalah dosa besar itu harus dengan kalau tidak diselesaikan di dunia maka harus dengan api neraka. Ya, itu dosa besar. Jadi dosa besar itu kalau dosa-dosa yang lain itu kadang-kadang bisa dihapus dengan berbagai cara. Misalnya Allah kasih musibah, kita sabar, itu dosa bisa dihapus. Ya, itu namanya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan apa? Dengan dari sholat ke sholat. Ya, tiap waktu sholat kita sholat, nanti pada saat itu juga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bisa, ya, dengan bersedekah, ya, dengan berkasih sayang dengan anggota keluarga kita, menafkahi anak dan istri kita, itu menghapus dosa tuh. Ya, bersabar dapat musibah tuh menghapus dosa juga. Ya, tapi dosa besar nggak bisa begitu. Dosa besar misalnya kayak zina harus dihukum hudud, bunuh orang harus dihukum pancung. Mencuri itu dosa besar, memfitnah orang itu dosa besar, saksi palsu itu dosa besar. Nah ini cabang dari zina, ya. Jadi walaupun Anda sudah tobat, ya sudah tobat nggak ngerjain lagi, tapi yang kemarin itu nggak dibalas di dunia,
maka di akhirat akan ada hukumannya api neraka. Ya, tapi kalau orang beriman masuk neraka nggak bakal permanen. Ya, pasti dia akan keluar dari situ. Ya, ya nggak masuk neraka selamanya, tapi neraka kan sehari aja menderita. Ya, jangan minta gitu, sehari aja deh ya Allah, jangan mau gitu ya, sedetik aja nggak mau. Ya, nah itu jadi kita nggak main-main dengan yang kayak begini. Ya, ini nggak main-main dan kita pun harus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kekuatan sama Allah gitu ya, supaya kita bisa menyampaikan yang hak. Ya. Nah, kalau kita dibilang intoleran ya kasih lihat ke orang-orang bahwa kita tuh toleran kok, kita nggak apa-ngapain kok. Ya, kasih lihat. Makanya saya selalu berpesan pada para aktivis dakwah, antum semua harus dikenal sebagai orang baik. Ya, nggak boleh antum tuh cuma jadi aktivis dakwah modalnya apa? Modalnya saya tilawah 1 juz sehari, Ustaz. Saya sholat selalu di masjid, Ustaz. Nggak begitu. Dakwah itu modalnya adalah antum dikenal sebagai orang baik. Ingat Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, udah jadi apa? Jadi Al-Amin. Al-Amin itu orang menyelesaikan semua masalah. Semua orang punya masalah, dibawa ke Muhammad, beres. Makanya Muhammad disebut Al-Amin sebelum jadi Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ketika kita punya reputasi yang bagus, maka dakwah kita lebih mudah didengar. Itu pun masih ada yang melawan juga kan? Nabi kita tuh masih ada yang melawan gitu. Padahal orang udah tahu dia tuh Al-Amin. Ya. Sekarang kalau kita reputasinya nggak bagus, kita nggak dikenal orang, kita nggak dikenal sebagai orang baik, kita malah dikenal sebagai orang judes. Oh, dia mah judes. Ya, dia mah anak rohis tapi judes. Wah, ya udah repot kita dakwah kayak gitu. Ya, nggak bakal bisa. Nanti dituduh intoleran, gampang orang percayanya. Ya iyalah dia intoleran, dia bla 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 gitu ya. Tapi kalau kita terkenal di baik, murah senyum ya, suka ngebantu orang, neraktir teman-teman kita gitu ya. Orang dibilang oh dia mah intoleran, susah orang nerimanya. Enggak, perasaan dia baik sama gua. Nah, nanti teman kita akan belain kita ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman reputasinya harus bagus. Ya, nggak boleh kita tuh hanya mengandalkan amal-amal harian kita saja. Ya, kita juga harus baik, dikenal baik sama orang. Ya, jadi orang tuh ketika dengar kita intoleran, orang nggak langsung percaya aja. Ya, betul. Baik Ustadz, semoga terjawab ya bagi tadi teman kita yang bertanya. Insya Allah menjawab pertanyaan tersebut. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan kedua nih. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kalau seseorang itu memiliki penyimpangan orientasi seksual? Perlu kita mencari tahu sebagai sikap waspada. Misal, jika sedang ta'aruf dengan seseorang, bagaimana pendapat Ustadz? Gimana nih Ustadz? Perlu nggak kita cari tahu? Kalau nggak ada alasan, nggak perlu. Itu makanya dalam Islam nggak boleh memata-matai, tajasus, nggak boleh memata-matai orang, itu nggak boleh. Ya, jadi kita tuh penasaran nih orang gimana, gitu, pengen tahu, tapi nggak ada sebabnya, nggak boleh. Ya, tapi kalau ada yang bikin kita curiga, boleh kita cari tahu. Ya, dan atau kalau ada keperluan kayak misalnya ta'aruf, ya. Nah, dalam ta'aruf, nah ini yang sering saya bahas kalau saya lagi bahas kajian pranikah gitu ya. Yang sering dilupakan orang, termasuk dalam kajian pranikah sekalipun, ya selalu dibahas bagaimana kita jadi calon mempelai yang baik, jadi calon suami yang baik, calon istri yang baik. Tapi jarang dibahas bahwa dalam pernikahan tuh yang penting dalam bagi seorang perempuan adalah kehadiran wali. Ya, kenapa sih yang nikah kan laki-laki sama perempuan? Yang nikah kan laki-laki sama perempuan, suami sama istri gitu ya. Jadi suami jadi istri. Gitu. Tapi yang ijab kabul itu sama laki-laki. Ya, nah orang-orang Barat tuh nggak ngerti. Mereka pikir oh barangkali perempuan nggak ada harganya. Jadi transaksinya sama laki-laki, transaksi dia kira gitu. Bukan begitu. Ya, masalahnya perempuan itu dilindungi sama laki-laki. Ya, siapa yang bisa mengerti, bisa mendeteksi laki-laki yang nggak beres? Sesama laki-laki. Biasanya sama laki-laki itu lebih sensitif. Ya, makanya walaupun Anda menikah sama anaknya, tapi yang harus Anda hadapi adalah bapaknya. Ya, bapaknya tuh bakal sekali lihat matanya udah tahu, ini laki-laki nggak bener nih. Ini playboy nih. Ini nggak beres nih. Nah, yang saya sayangkan sekarang bahkan para aktivis dakwah sekalipun melupakan otoritas wali ini. Ya, ada orang nikah lewat ustadz, gitu ya, ustadznya, ustazahnya yang berhubungan itu bagus aja. Tapi jangan lupa ketok palunya tuh di tangan wali. Ya, wali itu yang harus punya otoritas. Ya, dan karena dia punya otoritas, dia yang tugasnya menyelidiki. Ya, jadi nggak ada ceritanya tuh kalau ada orang melamar anak kita lalu kita harus jawab malam itu juga. Ya, terima apa enggak begitu. Orang bisa bilang, ntar dulu ya, saya minta waktu. Ya. Dan yang namanya wali itu perlu menyelidiki.
perlu cari tahu, tanya ke gurunya, tanya ke teman-temannya, ya. Terus terang aja nih kalau soal penyimpangan, sampai penyimpangan orientasi seksual, ya, ini banyak yang ketipu. Saya punya beberapa kasus, saya pernah lihat gitu ya, tapi saya sesalkan sekali. Kenapa? Karena saya melihat fotonya, lihat foto laki-lakinya gitu ya. Biasanya kan laki-lakinya menyimpang gitu ya. Begitu lihat foto laki-lakinya, saya langsung tahu dia menyimpang. Ya. Nah, ternyata begitu saya selidiki, biasanya itu masalahnya. Masalahnya walinya tidak merasa dia punya otoritas gitu. Jadi bapaknya tuh ya aja gitu. Oh, ini udah kamu udah cocok sama dia, udah cocok. Ya. Terus ada ustadznya yang mau ngasih ini rekomendasi, ya udah iya aja. Padahal nggak bisa begitu. Wali harus menekankan otoritasnya. Saya punya otoritas ya terhadap putri saya. Ya, saya ingin tahu siapa Anda, saya minta waktu. Ya, nah harus diselidiki betul-betul. Ya, kalau kita udah berpengalaman melihat penyimpangan kayak begini, sebenarnya lihat mukanya aja udah ketahuan. Laki-laki menyimpang tuh kelihatan banget. Ya, kelihatan lah di mukanya. Saya nggak bisa jelasin kayak apanya gitu ya, tapi memang kelihatan gitu. Kelihatan laki-laki yang agak-agak mencurigakan gitu ya. Agak mencurigakan. Salah satunya sih yang kalau ini bukan dari foto ya, ini dari kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada laki-laki yang terlalu peduli penampilan. Terlalu peduli penampilan itu tanda bahaya. Ya, peduli penampilan kayak apa? Ada laki-laki yang sekali sebulan pergi ke salon, ngapain buat facial. Nah, itu udah lampu kuning tuh. Ya, lampu kuning artinya harus curiga. Ya, mungkin nggak pasti tapi harus curiga. Ya, karena laki-laki biasanya praktis. Ya, dia nggak mau terlalu ribet sama kayak begitu-begitu. Ya, laki-laki peduli banget sama rambutnya, gitu ya, rambutnya ribet, gitu ya. Laki-laki rambut biasanya laki-laki maunya praktis, ya, sesimpel mungkin lah. Ya, kalau dia terlalu perhatikan penampilan banget, gitu ya, nah itu harus dicurigai. Ya, harus dicurigai, harus ada yang nggak beres. Gitu. Tapi kalau itu nggak bisa dilihat dari foto doang. Ya, cuma kalau dari foto terus terang dari bentuk wajah itu kadang-kadang kelihatan siapa yang nggak beres. Ya, saya sesali banget ada beberapa ya saya sebut banyak ya, banyak itu kan relatif ya, banyak itu relatif artinya terjadi pada 5% itu pun udah banyak menurut saya. Ya harusnya nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi ada kasus-kasus di mana para akhwat tertipu, kasihan sekali. Ya, ada kasus yang baru-baru ini dia menikah 3 bulan nggak disentuh sama sekali sama suaminya. Ya kan itu nggak wajar sama sekali. Ya ternyata ada indikasi dia menyimpang. Gitu saya lihat fotonya, langsung saya tahu, aduh ini menyimpang nih. Ya, menyimpang. Saya kan tahu kasusnya pas udah menikah. Kalau dia belum menikah saya kasih tahu. Ya, ini berbahaya, ini nggak beres. Ya. Jadi kalau pertanyaannya perlu nggak mencari tahu? Kalau ada indikasi ya kita harus cari tahu. Ya, kalau kasusnya adalah ta'aruf, ya memang walinya harus cari tahu. Ya, jangan anak perempuan disuruh cari tahu. Anak perempuan bisa tidak objektif. Ya mohon maaf aja gitu ya, perempuan tuh apalagi soal masalah kayak begini. Ya, ini banyak nih, ini banyak kasus ya. Ada ikhwan sama akhwat nikah gitu ya. Terus ditanya ke akhwatnya, kan dulu sama-sama aktivis di mana gitu ya, aktivis di LDK lah, aktivis di atau sama-sama kenal di kampus di unit apalah gitu ya, atau di SMA kenalnya gitu ya misalnya. Ya pas ditanya ke istrinya, dulu waktu masih satu sekolah udah tertarik belum sama dia? Ya jawabannya apa coba? Kagak ada tertarik-tariknya, gue gak suka sama dia, sebel malah, gitu ya. Terus kenapa akhirnya jadi berkeluarga sama dia? Iya, soalnya begitu dia datang ke rumah, ketemu sama bapak saya jadi cakep juga. Ya itu perempuan tuh kayak begitu. Kalau walaupun laki-laki itu nggak ganteng gitu ya, tapi kalau dia gentle, dia datang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya, bilang mau ngelamar anaknya, itu bikin nilai laki-laki jadi naik di mata dia. Ya, jadi artinya perasaan perempuan tuh mudah terbawa dengan cara kayak begitu, ya, mudah dimanipulasi gitu. Makanya nggak boleh perempuan yang cari tahu. Yang cari tahu memang harus walinya. Ya kalau laki-laki tuh objektif aja. Gitu. Kadang-kadang sekali lihat aja kita udah tahu. Sama laki-laki kita tahu, ya. Nggak, biasanya sih laki-laki udah tahu yang mana yang ini nggak benar, ini nggak beres, gitu udah kebaca. Ya kalau udah berpengalaman betul, ya sampai menyimpang pun udah kebaca dari wajahnya, ya. Kurang lebihnya demikian, betul. Tapi jangan dibawa-bawa ke ini ya, ke temen ya. Nanti teman kita nggak ada alasan untuk kita curiga, tapi kita udah curiga sama dia duluan gitu ya. Lalu kita selidiki, itu nggak boleh, tajasus itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau memang ada keperluan, ada kecurigaan, boleh kita selidiki. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya
ya biasa normal aja lah. Ya, Fadal. Siap Ustaz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari penanya yang kedua. Pertanyaan ketiga, Ustadz izin bertanya, jika kita menikah dengan orang yang ternyata memiliki penyimpangan, lalu kita tahu dia masih melakukannya, apakah kita akan terkena dosa jika kita memilih tetap mempertahankan pernikahan? Bagaimana nih pendapat Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, berdosa. Ya, memang itu ujiannya buat kita kayak begitu. Jadi kalau kita tahu dia punya penyimpangan, yang kita bicara penyimpangan ini kan penyimpangan seksual kan? Ya, itu dosa besar. Dosa besar. Ya, Allah tuh pernah Rasulullah SAW tuh pernah bilang, innallaha yaghar wa ma ghairatullah ayatil mu'minu ma haramallah. Allah tuh pencemburu. Cemburunya Allah adalah ketika melihat seorang mukmin melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah. Ya, jadi kalau orang bermaksiat, Allah tuh cemburu. Allah tuh cemburu. Cemburu tuh marah tapi awalnya cinta. Ya, jadi marah karena merasa cintanya tuh dikhianati. Ya, itu cemburu. Ya, nah kata-kata yang dipakai adalah cemburu tadi. Allah tuh cemburu lihat manusia bermaksiat kepada Allah. Ya, nah makanya oleh karena itu ketika orang bermaksiat dan dosanya dosa besar itu nggak boleh didiamkan. Ya, harus kita tanggulangi, harus kita protes keras. Kalau dosa-dosa kecil itu lain soal. Ya, kita lihat suami kita ternyata atau istri kita gitu ya, suami kita misalnya lampu merah dia masih jalan terus gitu ya, itu dosa kecil tuh, gampang itu mah. Ya, atau dia ternyata suka ribut sama tetangga, itu masih dosa kecil. Ya, tapi kalau udah bicara penyimpangan seksual dosa besar. Ya, dosa besar itu berarti Allah sangat cemburu sama dia, sangat marah sekali. Ya, sangat marah dan kita nggak boleh pertahankan. Ya, pertahankan buat apa? Buat apa dipertahankan? Demi anak, Ustaz. Anak lu bakal rusak. Ya, kalau lihat bapaknya kayak begini begitu. Ya, justru kalau kita sayang sama anak, pisah aja udah. Ya, saya pisah aja. Ya, ini baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Kalau kita punya istri kita juga nggak jaga pergaulan gitu ya, dinasihatin nggak bisa gitu ya. Ya justru demi anak-anak ya pisah aja udah. Nggak bener. Ya anak kita bakal gila ngelihat ibunya kayak begitu. Tapi jarang kalau ibu biasanya perempuan, ya laki-laki gitu ya. Kalau memang dia nggak bisa jadi suami yang benar gitu ya. Ya mungkin pisah tuh jalan terbaik. Ya. Nah, karena sekali lagi pernikahan itu kan dua orang. Ya, dua orang. Kalau yang satu berusaha, yang satu enggak gimana? Ya, yang satu berusaha keras mempertahankan pernikahan, tapi yang satu lagi nggak ada usahanya. Ya udah gitu kesalahannya fatal lagi. Ya bukan kesalahan kecil, ya kesalahan besar, dosa besar. Ya, nah untuk menghindari dari murka Allah ya kita keluarlah dari situ. Ya, keluar dari situasi itu nggak baik. Gitu. Memang pahit tapi ya nggak boleh buat. Ya, Fadol. Baik Ustadz, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari penanya yang ketiga. Dan karena ini keterbatasan waktu, sebenarnya masih ada lagi pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan semua yang bertanya, baik yang terjawab atau tidak terjawab, insya Allah ya terjawab dengan terwakili jawabannya dengan yang disampaikan oleh Ustadz tadi, dan juga kita semua bisa mendapatkan pahala baik yang bertanya ataupun yang tidak bertanya, insya Allah ya Ustadz ya. Untuk teman-teman bisa mengisi link evaluasi ya. Jadi untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi penyelenggaraan kajian finisi, teman-teman bisa menyampaikan feedbacknya melalui link berikut dan nanti insya Allah juga akan disampaikan melalui chat ya. Jadi teman-teman bisa menyampaikan evaluasinya seperti apa. Insya Allah evaluasi yang disampaikan melalui feedback kisah sebelum tidur akan menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan penyelenggaraan kajian baik online ataupun offline. Baik Ustadz, 3 pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah. Sebagai penutup nih Ustadz, boleh diberikan closing statement terkait normal fobia yang terjadi, yang bahkan bisa yang sekarang ini menjadi tren, boleh disampaikan Ustadz. Ya. Kalau disebut tren sih mudah-mudahan enggak ya, kayaknya sih enggak juga gitu. Tetap aja di negara-negara yang udah menormalisasi penyimpangan ini pun tetap aja lebih banyak yang normal daripada menyimpang. Ya, insya Allah kalau tren mah enggak gitu ya. Kita jangan kita sampai bikin orang pesimis gitu ya. Wah, LGBT jadi tren, enggak insya Allah gitu ya. Tapi kita harus berjuang juga jangan sampai itu terjadi ya. Yang jelas namanya penyimpangan itu enggak baik. Kita udah bahas tadi gitu ya, bagaimana penyimpangan itu enggak sederhana sama sekali. Ini bukan masalah preference gitu ya. Preference itu masalah Anda suka nasi Padang apa gudeg. Nah, itu masalah kesukaan aja.
Ya, masalah Anda sukanya yang mana gitu. Mau somai yang ini apa somai yang itu, bakso yang di perempatan sini apa yang di pojok sana, itu masalah preference, itu nggak ada masalah kalau kayak begitu. Ya, itu cuman masalahnya adalah kalau kadang-kadang yang ini tutup, yang itu buka. Nah, itu aja masalahnya. Tapi kalau masalah penyimpangan ini betul-betul merusak fitrah manusia, ya. Dan kalau manusia fitrahnya dirusak, dia akan merusak lingkungannya. Dia akan merusak dirinya sendiri, baru kemudian dia merusak lingkungannya. Ya, oleh karena itu kita juga harus jaga niat ya, jangan sampai kita berpikir kita melakukan kayak gini karena benci sama mereka. Enggak, kita nggak benci. Justru kita tuh pengen manusia itu hidup sesuai fitrahnya. Ya, sesuai fitrahnya dia bisa bahagia, dia bisa happy. Ya, mungkin kalau boleh saya minta tambahan 2 menit ya buat penutup ya. Buat penutup nih, saya punya cerita. Ada teman saya setelah bertahun-tahun dia punya anak 3 kalau nggak salah. Saya kenal udah lama ya, udah kenal lama. Tiba-tiba sekarang dia udah punya anak 3. Dia baru cerita ke saya, ternyata dia punya kecenderungan pada sesama laki-laki. Ya, dia tertarik sama laki-laki, tapi dia bilang demi Allah saya nggak pernah berbuat macam-macam. Ya, dia bilang dia nggak pernah berhubungan sama laki-laki, dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa, cuma cerita ke saya doang. Ya, tapi dia masih sampai hari ini dia masih punya jenis laki-laki, tipe laki-laki yang kalau dia lihat dia naksir. Ya, dia cerita gitu ke saya. Ya, nah cuman yang dia ceritakan bukan penyimpangan itu, dia ingin cerita adalah dulu ketika saya menikah, saya tuh memaksakan diri mencintai istri saya. Terus terang saya nggak mencintai dia, ya, memaksakan diri. Ya. Tapi saya baru dapat pencerahan kata dia setelah dapat anak pertama lahir. Dan begitu anak pertama lahir saya baru sadar saya memaksakan cinta pada istri, tapi sama anak nggak perlu dipaksa. Nah dari situ dia baru berpikir, tapi kalau nggak ada istri saya nggak ada anak kan. Nah gitu ya, lihat betapa kalau antum menyimpang, banyak kebahagiaan yang antum gak bisa dapetin gitu. Ya, banyak kebahagiaan yang antum gak bisa dapatkan. Ya. Maka dari situ semakin nambah anak kedua, nambah anak ketiga, lama-lama makin berkurang tuh kecenderungan kayak begitu. Dan lama-lama dia bisa cinta sama istrinya. Kalau ditanya kenapa cinta sama istrinya, karena istri saya yang ngasih anak-anak ini. Nah, masya Allah gitu ya, bisa berkurang gitu. Ya, jadi memang kalaupun ada orang punya kecenderungan kayak begitu, dia harus melawan. Dia harus melawan. Ya, dia harus melawan dan dia harus berjuang seperti teman saya tadi. Ya, walaupun dia punya perasaan, tapi dia harus jaga. Dia nggak mau berbuat macam-macam, dia nggak mau berbuat yang nggak benar gitu ya. Dan nanti Allah akan tunjukkan hikmahnya. Ya, Allah akan tunjukkan hikmahnya. Ya, kalau berhubungan sama jenis, kapan dia punya anak? Ya, dia bisa ngapain? Dia bisa adopsi misalnya, tapi bukan anak dia. Ya, nah, tapi kalau Anda menjalani hidup sesuai fitrah, banyak kebahagiaan yang bisa dapatkan. Ya, yang pengen punya anak tuh bukan perempuan doang, laki-laki juga pengen kok. Ya, cuman yang bedanya kalau perempuan lihat anak sebagai objek kasih sayang. Kalau laki-laki lihat anak sebagai apa? Sebagai orang yang akan mewarisi dirinya. Ya, anak itu bagi laki-laki anak itu adalah pewaris pemikiran dia. Ya, adalah pewaris legasinya dia. Ya, legasinya itu perusahaan kah, harta kah, pemikiran kah, prestasi kah, pewarisnya itu anaknya. Ya, jadi jangan bilang kalau laki-laki jadi nggak terlalu pengen punya anak, enggak, pengen banget sebenarnya. Ya, nah teman-teman cukup bertanya pada diri sendiri aja, pada fitrah sendiri aja, ikuti fitrah sendiri, tanya pada diri sendiri gitu ya. Yang kayak begini nggak normal, nggak membawa kita pada kebahagiaan yang sebenarnya kok. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampaikan ini juga kepada yang lain ya, supaya yang lain juga mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilawan. Ya, bukan bab dari toleransi, ya, bukan bagian dari bab toleransi, bukan. Ya, ini masalah penyimpangan yang harus dilawan. Kalau nggak dilawan nanti anak-anak kita jadi korban. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari fitnah yang semacam ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan insya Allah bisa mendapatkan berkah dari kajian yang disampaikan oleh Ustaz tersebut. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan juga Ustaz. Terima kasih banyak atas materinya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan kehilafan semuanya dari saya pribadi. Sampai jumpa kembali ya di kajian berikutnya baik online ataupun offline. Terima kasih banyak. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiknya hati jadi cermin akhlak diri, ikhlas memberi jadi cermin tulus hati, bangkit peduli saling berbagi, rekatkan tali ukhuwah kami. Takkan berkurang harta yang disisihkan, kami yakini Dia akan menggantikan harta yang kekal, hanya yang diinfakkan jadi bekal di hari kemudian. Oh, indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmana, doa dan Tuhan hanya penuh kebaikan, untuk kalian yang juga cinta kebaikan, dalam tuntunan Rasulnya bersama, musyawarah kita di jalannya. Harta dan jiwa ialah amanahnya, siap kami wakafkan untuk agama. Tiada sempurna dan lemah diri ini, beri manfaat jadi ikhtiar kami untuk cari pahala jariah bersama.